itu dia ngambilnya jurusan apa. Jangan ada yang sama gitu. Kalau perlu kalian cari tahu alumni-alumni dari sekolah kalian itu masuknya kemana. Ikutin jejaknya. Ya, dan pastikan nggak ada teman kalian yang ngelihat gitu. Dan ini tips kakak dari dulu sih. Dan pastikan ini nggak ada yang tahu ya selain kalian. Nah, pastikan ini nggak ada yang tahu, jangan sampai bocor. Karena kalau bocor, kalian sendiri yang rugi. Ini kakak selalu punya tips. Kalau kalian mau mau masuk PTN, itu pastikan saingan kalian di jurusan yang kalian inginkan itu idealnya masih di angka 1:20. Pernah ngelihat nggak data peminat SNMPTN tahun-tahun kemarin? Yang tahun 2021, 2020, 2019 pernah nggak? Misalnya kalian ngelihat tadi misalnya UI gitu, akuntansi, pernah nggak ngelihat akuntansi itu 3 tahun berakhir berapa peminatnya? Kursinya berapa? Ya, even di semua PTN ya, di UNJ, di Undip, kayak di UGM gitu. Nah, bagi jumlah kursinya dengan jumlah peminatnya. Kalau satu kursi masih kisaran 20 orang, itu kalian masih aman, ya. Tapi kalau udah di atas 20 orang, kalau ternyata kalian bagi hasilnya itu 1:40, 1:60, bahkan mungkin akuntansi UI itu 1 banding berapa ya, udah banyak banget kan. Nah, itu udah warning gitu. Makanya kalian tuh harus jeli. Ya, cari jurusan-jurusan yang potensial. Misalnya, kalian pengen jurusan manajemen atau pengen jurusan psikologi, ya. Itu kan jurusannya udah high nih. Jangan ditambah sama univnya yang high juga. Kakak punya datanya, jurusan apa yang misalnya kayak psikologi nih. Psikologi ada yang satu kursi itu cuma diperebutin 7 orang. Ada yang tahu di mana? Iya. Ada yang manajemen satu kursi itu cuma 5 orang diperebutinnya. Unpad, oh, jauh. Unpad bukan. Bukan. Nih, kakak kasih tahu ya. Win Wali Songo. Win Wali Songo, Win Wali Songo tuh satu satu kursi 7 orang. Tuh. Sosiologinya lebih gokil lagi Win Wali Songo. Satu kursi 3 orang. Satu kursi cuma diperebutin 3 orang. Tuh. Artinya apa? Kalian harus jeli lihat data. SNMPTN itu bullshit kalau cuman keberuntungan doang tuh enggak. Really. Enggak apa karena kalau SNMPTN kan kasarnya kalian nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuman tinggal store nilai, nah apa kelar gitu. Tapi kalian bisa ngitung di peluang itunya, gitu, ya kan? Kalian benar-benar pastikan sekolah kalian ada track record, paralel kalian nggak ada yang nimpa jurusannya sama sama univnya, dan pastikan jurusan sama univ yang kalian pilih itu berada di kisaran 1/20. Lebih rendah lebih bagus. 1:10 syukur, 1 banding wah ke bawah itu syukur. Gitu. Jadi masih banyak PTN-PTN yang apa ya yang masih longgar gitu. Untirta kalau kalian tahu masih longgar. Ya, Untirta masih. Terus misalnya kayak eh, ini buat opsi-opsi ya, Untirta, terus kayak apa? Karawang kalau kalian tahu tuh Unsika, itu masih longgar. UIN Bandung, UIN Semarang kalau yang muslim ya, itu bisa UIN kan dipilih gitu. Kalau misalnya mau kayak yang bagus lagi apa UPN Surabaya, misalnya UPN Jatim. Ya atau misalnya UPN Jogja tuh yang masih agak longgar kursinya gitu. Jadi dipetakan betul-betul gitu. Jadi nggak serta merta cuman sekedar keinginan buta yang oke gue pokoknya masuk gitu kan, pengen masuk ke situ tapi tanpa kalian ngitung datanya. Nah, di sini berarti kejelian dan keikhlasan juga kalian benar-benar harus dibutuhkan. Artinya kalau memang kalian tidak memungkinkan untuk diterima di situ dan kalian tahu betul resikonya ya jangan diambil gitu. Harus ada ilmu ikhlasnya juga gitu. Jadi nggak bisa impian buta. Bukan bukan berarti kakak juga merendahkan kalian bukan. Ya, tapi SNMPTN it's all about apa tentang laki doang ya, maksudnya tentang beruntungan doang enggak. Tapi tentang kejelian melihat peluang.
Nah, kalau di UTBK baru kalian bisa berjudi. Artinya baru kalian bisa benar-benar berusaha dengan baik gitu. Itu pun kalian juga harus memastikan bahwa nilai TO kalian gitu ya. Mungkin sepanjang dipahami FAI atau atau dimanapun ya terserah. Tapi paling nggak kalian juga harus memastikan bahwa nilai kalian tuh stabil gitu. Misalnya kisaran 700, 800. Kalau kalian udah kisaran segitu, kemanapun bisa. Even kalian mungkin 1:40, 1:50, tapi kalau kalian range-nya udah aman, itu insya Allah sih udah bisa masuk. Gitu lain cerita kalau skornya masih 1:500-an, nah itu baru warning keras. Gitu artinya kalian harus punya strategi di situ. Nah kalau UTBK makanya kalian hanya tinggal persiapin aja, tunggu nilai aslinya berapa, nilai asli keluar, baru persiapkan. Nanti kalian maunya kemana, gitu. Dan kalian masih punya banyak waktu, gitu. Tapi satu lagi ya masuk PTN tetap ya UTBK pun perlu data. Itu kalian harus membiasakan diri dengan itu. Ya konsultasi jurusan itu penting karena kalian juga harus tahu kalian harus kemana nantinya, gitu. Itu kunci. Makanya kenapa dari dulu kakak selalu strict sama anak-anak didik kakak gitu ya. Maksudnya kakak nggak mau membuat anak-anak didik kakak tuh dengan harapan gitu, dengan impian semu ya. Mungkin kalau kata orang Islam mungkin dengan kebanyakan insya Allah gitu ya. Kakak nggak mau gitu. Kakak benar-benar pengen serealistis mungkin, kalau memang bisa ya lakuin aja gitu. Artinya even harus mengorbankan apa yang mungkin kalian cita-citakan ya, kalau memang kemampuan kalian ternyata segitu ya it's okay gitu. Ya. Makanya kakak dulu lebih baik kasarnya menampar untuk membuat sadar daripada membelai tapi untuk membuat lalai gitu. Kakak nggak mau. Jadi benar-benar kalian harus harus prepare banget, harus aware banget gitu. Jadi katakanlah itu faktor apa ya? Faktor strategi juga gitu. Ya kan, bukan bukan faktor teknis kayak belajar. Kalian udah faktor belajarnya kalian udah oke. Kakak akuin kalian semangat belajar udah tinggi, weekend mau belajar gitu ya, itu udah keren banget gitu. Nah berarti tinggal sekarang nambah faktor strategi. Kalian cari tuh jurusan yang kalian mau 4 sampai 5 tahun terakhir deh biar aman. Itu range-nya di kisaran berapa ya. Kalau perlu skor skor yang anak-anak yang kalian mau ya jurusan sama universitasnya, kalian juga harus tahu kisarannya berapa gitu. Ya kalau strategi udah dapat baru nanti jalur langit. Ya berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama teman-teman, ya jadi pribadi yang lebih baik. Itu faktor X juga, ya ibadahnya dan lain sebagainya itu juga dihitung juga gitu. Itu faktor-faktor non teknis tapi ngaruh juga. Jalur langit namanya gitu ya. Jadi kalian harus harus tahu untuk apa kalian berjuang gitu. Dan kakak juga mohon banget dari sekarang. Ini kakak bukan 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 gimana-gimana ya. Tapi kakak cuma mau nekenin bahwa kalian belajar itu harus punya target, ya kan? Nggak apa-apa dari sekarang di set UI, UGM terserah gitu. Tapi pada ujung-ujungnya kalian harus tahu diri ya, realistis gitu. Dan pastikan PTN itu harus menjadi harga mati buat kalian. Ya, trust me. PTN itu harus jadi harga mati buat kalian. Jangan ada kemungkinan lain. Ya yakinkan orang tua kalian bahwa kalian bisa masuk PTN. Jangan tunjukin sisi lemah kalian di depan orang tua dengan bilang, aduh capek, ya aduh apa, jangan. Ya pastikan orang tua kalian juga yakin kalau anaknya ini pantas buat masuk PTN. Jangan ngeluh. Ya kalau memang capek atau apa simpan sendiri aja, tapi jangan terlihat lemah. Gitu. Jadi kalian benar-benar harus komit bahwa PTN itu harga mati. Gitu. Even nanti orang tua bilang, ya udah kamu istirahat, bukan istirahat, ya udah kamu gak usah terlalu ini PTN, nanti mama masih sanggup kok swasta, enggak ya. Jadi kan PTN itu harga mati gitu. Bukan berarti PTS nggak bagus ya. PTS juga banyak beberapa juga yang bagus. Tapi kalian masih punya kesempatan untuk membuktikan diri kalian dengan masuk PTN kan gitu. Kalian adalah secuil kisah anak-anak Indonesia yang punya kesempatan untuk merasakan persaingan masuk PTN kan. Dan kalian punya kesempatan besar karena kalian prepare lebih awal. Kalian anak-anak terpilih kan, kakak selalu bilang kayak gitu. Privilege-nya lebih banyak kalau kalian masuk PTN nanti. Trust me. Ya, privilege-nya lebih banyak, beasiswanya lebih banyak, lulusannya lebih banyak dipandang,
fasilitas kampus dan lain sebagainya juga udah pasti jaminan mutu, ya kan. Persaingan di sekitaran kampus juga dengan teman-teman juga itu pasti bakal kompetitif banget gitu. Jadi pokoknya jangan ada istilahnya perasaan bahwa ya udah sih tenang ini gue nanti bisa swasta atau gimana, enggak. Ya, pokoknya jangan sampai ada ucapan-ucapan yang jelek dari mulut kalian gitu. Gue nanti kalau keterima di ini juga nggak akan gue ambil gitu, jangan. Ya, atau gue mah berjuang aja dulu, nanti kalau misalnya nggak dapat juga nggak apa-apa, jangan. Ya, pokoknya kalian harus ngeset, kalian berjuang, ya kalian berjuang, kalian punya kesempatan, kalian pasti akan dapat dimanapun itu, entah itu ke percobaan keberapa, gitu. Ya, kalian nggak akan tahu usaha yang mana, usaha yang keberapa, doanya siapa, doa yang mana, kalian nggak akan tahu. Yang harus kalian tahu adalah kalian perbanyak aja semuanya. Gitu. Ya. Jangan mikir nanti gimana-gimananya. Pikirin usaha kalian tuh sebanyak apa, doa kalian tuh sebanyak apa. Kalau masih belum banyak, ya perbanyak gitu. Jangan ngeluh. Ya. Tapi nilaiku kecil kok UTBK nggak apa-apa. Masih ada jalur langit. Yang penting berusaha dulu. Gitu. Kakak percaya sama kalian. Semoga kepercayaan kakak ini ya sama besarnya dengan harapan kalian sendiri. Gitu. Ya. Ya even kalau teman-teman kalian sendiri pun nggak percaya, is okay. Gitu. Kalian juga nggak hidup sama mereka kan nantinya. Iya kan? Pokoknya kalian nanti selepas SMA, kalian hidup masing-masing. Ya. Jangan usah selepas SMA deh. Selepas AKM, selepas UN juga kalian bakal bencar sama teman-teman kalian. Itu. Jadi ya udah. Lagian teman yang baik juga pasti akan mendorong temannya yang lain untuk berkembang kan. Gitu. Jangan jadi mental kepiting. Tahu mental kepiting? Kepiting itu kalau misalnya ditaruh di satu kuali besar, itu sama si peternak kepitingnya, dia tuh nggak akan takut kepitingnya lepas. Kenapa? Karena setiap ada kepiting yang mau loncat, itu sama teman-teman kepiting lainnya tuh ditarik supaya tetap di kuali itu. Nah itu mental kepiting namanya. Jangan mau jadi mental kepiting. Harus ada harganya. PTN itu mahal. Dan itu bukan cuma masalah uang itu. Kalian akan kehilangan segalanya. Serius. Waktu, tenaga, pikiran, materi, teman. Tapi ya itu akan dibayar dengan lunas, dengan tuntas nantinya. Gitu. Dan kalian akan mendapatkan kesenangan tersendiri nanti kalau kalian dapat. Gitu. Jadi belajarlah untuk yakin sama diri sendiri aja. Jadi panjang ngobrolnya nih. Ayo, kita mau bahas apa? Kak, salah nggak sih? Aku ambis apa nih kita? Aku ambis nggak ngajak temen. Ya nggak salah, nggak salah. Kalian berhak masing-masing buat mencari jalan hidupnya sendiri kok. Gitu. Karena kakak sih ngelihat, karena kakak udah umur segini kali ya. Omongan-omongan kayak dulu masa SMA paling indah gitu kan. Terus pas kuliah kita masuk bareng-bareng gitu. Lulus bareng-bareng. It's such a bullshit gitu kalau menurut kakak sih. Karena ujung-ujungnya sendiri gitu kan. Karena kedepannya pasti sendiri. Kakak masuk ke Pahamify sendirian, nggak kenal siapa-siapa. Gitu, kakak juga di sini sendirian sekarang gitu. Artinya ya hidup itu harus seperti itu. Harus tahu diri kapan harus pergi, kapan harus masuk gitu. Ya. Pokoknya jangan kebawa orang lain aja. Karena nanti kerasa deh gitu. Maksudnya di akhir tuh nggak gunanya temen itu akan seperti apa tuh kerasa gitu. Maksudnya baru mikir tuh kayak iya gitu. Orang gua lolos PTN karena memang gua sendiri gitu. Nah kalau udah ngingetin temennya bisa dilakuin gitu, temennya mau ya syukur, enggak juga nggak apa-apa, jangan dipaksa gitu. Ayo yuk ngabis yuk. Tadi mau bahas apa kita praksara ya? Apa yang
Apa yang mau dibahas yuk? Ini kasihan teman-teman Wita soalnya. Kalau teman-teman WIB sih, termasuk kakak di sini di Bogor juga masih jam setengah 9-an ya, 20.41 masih enak. Ya yang di Wita apalagi yang di WIT itu udah setengah 11 udah ini ya. Oke. Kita mau bahas tentang wakil anak Wita. Praksara. Apa yang kalian bingung dari praksara coba? Apa yang kalian bingung? Ini kakak buka dulu PPT yang Kalau aku kemarin. bedain anunya sih Kak. Apa tuh? Barang-barangnya itu loh. Yang Barang-barang apa kapak-kapaknya. tuh? Kapak-kapaknya Kak. Oke. Kapak ini ya, kapak peninggalan mungkin ya. Oke. Sebentar. Mantas yang kemarin TO itu praksara, kakak ngeliat kayak banyak yang bingung ya itu. Mana ya? Nah, siapa tuh yang baru masuk tuh? Intan Kristina. Enggak, baru mau mulai kok. Siapa Intan? Ya, tadi habis di siraman Rohendi dulu tadi. Habis di ini. Pokoknya jangan capek aja. Kakak nasehatin, kakak bilangin mungkin agak keras gitu ya. Itu jangan capek aja. Karena kakak ngerasa kalau memang ya lu kalau udah jadi murid gue gitu, lu udah percaya sama gue, berarti lu harus bisa harus bisa mau gue ajak berkembang gitu. Maksudnya harus mau gue kasih arahan gitu. Maksudnya maksudnya kakak kadang ada pikiran kayak gitu. Maksudnya kayak ya gimana namanya perasaan ke murid ya gitu. Maksudnya karena kakak punya adik-adik gitu ya yang kasarnya kalian udah percaya sama Pak Hamifah, udah percaya sama kakak gitu. Jadi kayak kakak punya tanggung jawab aja buat ngingetin gitu, buat ngasih tahu hal-hal yang baik gitu. Ya buat ngasih tahu hal-hal yang memang buat kalian juga, bukan buat kakak gitu. Kakak mau udah fasenya kakak tuh udah 10 tahun yang lalu kakak masuk kuliah tuh 2011. Ada yang tahu nggak kakak kuliah di mana? Ini kok pada tahu sih? Kok pada tahu sih? Kan ini baca profile kakak. Ini di mana? Itu kalau ini mau live class gitu kan ada kak. Oh Ya iya. kan ada profil Iya, Kak. gitu Kak. Ada biodata Kak. Oh alah. Kawan di guru-guru kayak gini. Terus prestasi-prestasinya juga disebut biasa ada dikit. Gitu. Kawan di sok gak tahu ini. Nggak, sumpah kakak kan yang ngajar, kakak buka Zoom bukan buka apps, kakak nggak tahu apa yang ditulis tentang kakak di situ kan. Oke, iya, itu kakak pasti udah lewat tuh 10 tahun yang lalu itu ya. Kalian masih SD kali, masih belum kali kayaknya, malah belum SD juga. Kakak udah masuk, jadi kakak udah panjang gitu. Maksudnya kakak udah dari kapan kan gitu. Fasenya udah lewat, sekarang tinggal kalian gitu. SD kelas 2. Ya Allah. Tua banget ya. Oke, yuk langsung kita bahas aja. Ya, pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan aja. Nah, ini situs Gunung Padang. Nah, ini fase pembentukan bumi ya. Jadi bumi itu udah tua ya. Bumi itu sebenarnya ini kajiannya bukan kajian sejarah ya, karena sejarah itu membahas tentang segala sesuatu yang berbentuk naskah, tertulis, dokumen ya. Jadi kalau non dokumen ya berupa peninggalan fisik ya, alam, even peninggalan benda pun itu sebenarnya bukan kajian sejarah. Ya mungkin bisa jadi kajian geologi kalau tentang bumi ya, tentang batuan, atau mungkin kalau dalam ilmu arkeologi itu juga dibahas tentang peralatan-peralatan non tulisan tuh. Kayak misalnya artefak-artefak segala macam tuh arkeologi. Gitu. Sejarah tuh membahas segala sesuatu yang dicatat ya. Kalau yang dikenang itu namanya kenangan ya.
Gitu. Jadi kalau sejarah tidak membahas ini sebenarnya, cuman supaya secara kronologis masuk gitu. Jadi kakak jelasin dulu. Fase pembentukan bumi itu sebutannya adalah fase geologis. Gitu. Jadi urutannya itu ada 4. Ya. Ada fase Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, sama Neozoik. Ya. Archaikum itu adalah fase di mana tidak ada kehidupan. Ya, sama sekali tidak ada kehidupan. Dimulai kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu, kondisi bumi masih sangat panas ya, kemudian tidak stabil, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, bumi masih baru terbentuk ya. Mungkin kalau di geografi Kak Wisnu udah sempat membahas tentang teori Big Bang ya, tentang teori ledakan besar, kemudian ada teori nebula, kalau teori terbentuknya tata surya, itu bumi masih masih berupa gumpalan kabut ya, yang kemudian memadat gitu ya. Nah itu awal mula Archaikum tuh di situ ya, sedikit banyak nyambung lah ya sama geografi gitu. Nah kemudian di fase selanjutnya adalah fase Paleozoikum ya, 340 juta tahun yang lalu. Nah di sini bumi masih belum stabil ya, kemudian secara suhu juga masih panas banget gitu ya, masih sangat tidak bisa ditinggali gitu. Nah tapi tanda-tanda kehidupan sudah mulai ada dengan adanya mikroorganisme ya, atau hewan-hewan bersel satu ya, amuba ya, hewan-hewan kecil ya, hewan-hewan mikroskopik itu udah ada. Ya kemudian dari Paleozoikum baru masuk ke zaman Mesozoik atau kita kenal dengan masa Jurassic. Ya, itu terjadi 140 juta tahun yang lalu. Nah, di fase inilah kehidupan sudah mulai berkembang dengan pesat ya. Nah, sudah mulai muncul hewan-hewan gigantik ya, atau hewan-hewan reptil raksasa ya. Dinosaurus hidup di sini, kemudian mamut ya, kemudian saber-tooth ya, kemudian apa lagi tuh? Mamut, saber-tooth, mamalia belum. Ya, hewan-hewan laut kali ya. Nah, itu udah ada gitu ya. Nah, kemudian di fase ini bumi mengalami yang namanya Armageddon atau kiamat ya, yang menghancurkan seluruh kehidupan yang ada di fase Mesozoikum ini, kemudian masuk ke era kehidupan yang baru namanya era Neozoikum ya, atau Cenozoik sama aja ya. Neozoikum atau Cenozoikum pakai X itu sama aja. Nah, itu adalah masa perkembangan awal dari kehidupan manusia modern yang kita kenal sekarang gitu. Terjadi 60 juta tahun yang lalu, terbagi menjadi 2 zaman. Yaitu adalah zaman tersier dan zaman kuarter. Ya. Nah, zaman tersier ini dimulai dengan munculnya kehidupan mamalia dan juga primata. Gitu. Ya. Nah, di sini mulai terjadi seleksi alam ya. Ada peristiwa Ice Age ya. Tahu filmnya ya, si Manny, Diego ya, Sid. Nah itu nyeritain tentang ini kan, Ice Age. Nah dulu benua tuh cuma satu, namanya benua Pangea. Pangea terpecah menjadi 2, Laurasia dan Gondwana. Laurasia ini berarti Eropa, kemudian Asia ya. Nah Indonesia juga termasuk ke Laurasia ya. Nah kalau Gondwana tuh selatan, kayak Afrika, Amerika Selatan, Australia, Kutub Selatan tuh Gondwana. Nah Indonesia tuh bekas dari pecahan Laurasia gitu. Ya, nah ketika sudah mulai terbentuk ya, itu kan kemudian jadi benua yang sekarang kan prosesnya panjang ya, teori apungan benua dan lain sebagainya itu Kak Wisnu sebenarnya. Oke, kemudian baru masuk ke era quarter nih. Nah era quarter ini baru masuk ke era kehidupannya manusia gitu. Nah dibagi kembali menjadi 2 yaitu Pleistocene dan Holocene. Ya, Pleistocene itu Meganthropus dan Pithecanthropus. Ya, Meganthropus manusia raksasa, manusia tinggi besar. Jenisnya yang paling terkenal adalah Meganthropus paleojavanicus. Ya, Pithecanthropus itu adalah manusia kera ya, Pithecan. Gitu. Erectus kan ereksi ya, berdiri. Jadi Pithecanthropus erectus itu manusia kera yang bisa berdiri dengan tegak gitu. Nah, baru masuk ke era Holocene, di sini ada Homo sapiens. Jadi ada seleksi alam gitu. Nah, ini sains sama agama jadi berdebat di sini. Siapa sebenarnya manusia pertama gitu ya. Nabi Adam tuh masuknya kemana? Gitu. Cuman kakak sebagai seseorang yang mencoba untuk berusaha objektif ya, kakak menilai Nabi Adam itu ya Homo sapiens gitu. Kakak yang nggak mau juga disebut keturunan Meganthropus atau Pithecanthropus, demi Allah nggak mau. Ya, kakak pengennya sebutnya Homo sapiens, manusia sempurna yang memang secara prototype
ya pemikiran itu ya memang kita sebagai orang ini, sebagai orang yang sempurna gitu. Nabi Adam itu kan prototipe manusia pertama dengan bentuk seperti ini kan. Nah, kakak makanya menyatakan ya sepakat dengan pernyataan para sejarawan ya, termasuk juga dengan dosen kakak bahwa ya Nabi Adam itu Homo sapiens, manusia sempurna pertama, bukan manusia pertama ya, yang artinya ketika datang ke bumi itu kemudian mungkin bumi masih kosong gitu kan, karena kita juga nggak ada yang tahu kan, gitu ya. Jadi debat nih nanti sains sama ini ya. Tapi Nabi Adam tinggi Kak katanya Najwa. Betul, Nabi Adam itu kalau di Al-Quran, Masya Allah, kayak Ustadz gue. Ya. Nabi Adam itu tingginya kurang lebih 60 meter ya, 5 hasta kalau salah tuh. Berapa hasta sih? Nggak tahu udah pokoknya lupa kakak tuh. Ya nggak sih? Ya tingginya 60 meteran ya. Tapi kan memang dalam proses ini kan ada proses ini ya, proses seleksi alam lah kalau bahasa biologinya gitu kan. Iya, ada proses penyusutan ya, stunting mungkin ya. Nah, ada proses seperti itu. Gitu. Artinya semakin ke sini semakin terus gitu ya, menyesuaikan diri terhadap alam. Gitu. Ya makanya jadilah manusia-manusia seperti kita sekarang gitu. Tapi itu proses alamiah yang kasarnya memang bisa dijelaskan juga gitu. Ya. Tapi kakak masih yakinnya seperti itu. Keturunan Titan. Nah ya nanti malah jadi kemana-mana kita ngomonginnya ya. Ya lanjut. Tapi paham ya. Berarti fase pembentukan bumi jelas ya, sudah jelas. Bisa dilanjut? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Nah. Oke, jadi masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang majemuk dari dulu gitu ya. Artinya kita juga tidak bisa memastikan sebenarnya ini orang-orang Indonesia itu berasal dari mana gitu ya. Banyak teori-teori yang kemudian bermunculan gitu. Ada teori Asia Tenggara, teori Yunan, teori Nusantara, sama teori Afrika ya. Kita bahas satu persatu. Teori Asia Tenggara itu datang dari Kern sama J.L. Brandes ya, yang menyatakan bahwa orang-orang Nusantara sekarang ya itu bermigrasi dari daerah Asia Tenggara gitu ya. Jadi mereka datang dari wilayah Asia Tenggara ya ke wilayah Nusantara, kemudian memperkenalkan kebudayaan awal masyarakat gitu yang kemudian berkembang. Nah, apa dasar pernyataannya Kern sama Brandes ini? Dasar pernyataannya adalah peralatan pertanian yang memiliki persamaan. Ya. Misalnya kayak peralatan berupa batu ya. Di daerah Asia Tenggara, ya di Thailand, di Vietnam, ya, kemudian di Kamboja gitu, ya. Even di Malaysia sekalipun itu pasti mengalami fase yang sama dalam pola perkembangan kehidupannya. Ya, mereka kenal kapak ya, entah itu kapak lonjong ya, perhiasan batu atau perhiasan logam gitu, itu mereka kenal. Artinya secara perkembangan tuh sama dengan masyarakat Asia Tenggara yang lain. Nah, itu jadi dari peralatannya. Kemudian yang kedua adalah teori Yunan ya, atau Yunan itu daerah dari Cina Selatan ya. Dari Cina Selatan. Nah, jadi menurut Muhammad Ali, teori Yunan itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Yunan. Mereka bermigrasi dari dari Cina ya, dari Yunan ke Nusantara menggunakan perahu bercadik. Gitu. Ya, jadi mereka berpindah dari daerah Yunan ke Indonesia, ke Nusantara karena satu alasan. Ada yang bilang bencana alam, ada yang bilang memang secara sumber daya di sana sudah tidak memenuhi, akhirnya mereka harus mencari wilayah baru yang lebih bisa membuat mereka hidup gitu. Ya, jadi banyak alasan. Gitu. Tapi yang pasti mereka datang ke sini menggunakan perahu bercadik, dan di Indonesia sendiri pun memang banyak peninggalan perahu-perahu bercadik ya yang memiliki motif yang sama dengan perahu bercadik yang ada di Yunan gitu. Ya, nanti gelombang migrasinya kakak jelaskan setelah ini. Yang ketiga teori Nusantara dari Muhammad Yamin ya. Nah, jadi Muhammad Yamin berbeda dengan Brandes atau Muhammad Ali ya. Yamin menyatakan bahwa orang-orang Nusantara berasal dari tanah Nusantara itu sendiri gitu. Jadi teori Muhammad Yamin ini Indonesia sentris sekali. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa
bukan orang lain yang migrasi ke Nusantara, tapi orang Nusantara yang migrasi keluar. Mereka yang kemudian menyebarkan pengaruh ke wilayah-wilayah lain. Gitu. Bahkan mungkin ada yang bilang sampai ke Madagaskar gitu ya. Itu artinya menurut Muhammad Yamin itu yang paling lengkap penemuannya itu di Indonesia. Di Indonesia itu dari jenis Meganthropus, dari jenis Pithecanthropus, Homo sapiens dari zaman Paleo, Meso, ya, Neo, Mega, perunggu besi itu semua peninggalannya lengkap, ada, banyak tersebar. Gitu. Artinya Muhammad Yamin berpikir bahwa kitalah pusat peradaban zaman dulu, daerah lain yang kena pengaruhnya gitu. Ya, jadi memang pandangannya Indonesia sentris sekali. Kemudian yang keempat adalah teori out of Africa ya, diperkenalkan oleh James Watson yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Madagaskar. Ya. Kemudian dia bilang bahwa ada kesamaan DNA atau gen ya yang ditemukan di antara sampel orang-orang Madagaskar dengan orang-orang Nusantara. Ini teori paling baru sih, teori paling muda gitu. Makanya belum banyak penelitian lebih lanjut ya tentang teori ini gitu. Tapi ini teorinya paling baru gitu dan kayaknya teori mahal ini ya. Pakai segala bahas DNA segala macam gitu. Kan ini samplingnya juga harus banyak gitu. Oke. Ke bawah nasionalisme tuh kata Jordi. Betul. Jadi memang harus ini ya. Harus ada semangat nasionalisme tapi jangan kemudian juga tidak berbasis data gitu ya. Betul. Oke, udah paham tentang teori? Kalau udah bisa kita lanjut. Halo? Paham, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Nah, ini migrasi bangsa luar ya, bangsa Yunan ya, bangsa Cina Selatan ke Nusantara. Jadi prosesnya itu dari Yunan, Cina Selatan, mereka tuh nggak langsung ke Nusantara, tapi mereka itu diam dulu di Vietnam. Ya, jadi mereka berkembangnya itu awalnya di Vietnam dulu. Ya, nah gelombang kedatangannya ini ada dua, ada Proto Melayu, ada Deutero Melayu. Ya, Proto Melayu itu datang kurang lebih di tahun 1500 sebelum Masehi. Pusat kebudayaan Proto Melayu itu ada di daerah Bak Son Ho Bin. Ya, Bak Son Ho Bin itu daerah di Vietnam. Ya, pusatnya kebudayaan batu di Nusantara. Nah, mereka datang ke Indonesia itu ketika Indonesia sedang mengalami masa batu tua ya atau Paleolitikum. Jadi kita tuh dibantu akselerasi. Jadi yang tadinya peralatan kita masih ala kadarnya, masih kasarnya ya kasar gitu ya, kayak masih zaman kapak genggam gitu ya, yang masih benar-benar kasar banget. Nah, itu dibantu gitu. Ya sama orang-orang Proto Melayu gitu dan ini kan sebenarnya masih di perdebatan nih. Orang-orang awal Indonesia tuh kalau misalnya memang Meganthropus kemudian datang ras baru gitu. Ras baru, ras Proto Melayu yang secara fisik lebih kasarnya lebih sempurna ya gitu. Jadi kayak orang-orang melanosoid gitu. Kalau yang orang-orang Proto Melayu kan. Nah, akhirnya bercampur yang menghasilkan ras yang lebih unggul gitu. Maksudnya itu Proto Melayu gitu. Ya, jadi mereka datang kemudian memperbaiki pola kehidupan masyarakat Nusantara dari segi rasnya, kemudian dari segi peralatan hidupnya gitu, ya. Nah, jadi mereka membantu percepatan perkembangan kebudayaan batu di Nusantara. Ya, mereka datang di masa Mesolitikum dan Mesolitikum ini adalah masa akulturasi pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Gitu, ya. Jadi akulturasi pertama yaitu datang dari antara masyarakat Nusantara dan masyarakat Bak Son Ho Bin gitu. Nah, nyebarnya kemana aja? Nyebarnya tuh ke Nias, ke Batak, Dayak, Toraja, Sasak, Asmat, dan Dani. Kalau kalian tahu suku-suku ini, apa yang masih kelihatan sampai sekarang yang menyatakan bahwa mereka adalah bangsa Proto Melayu? Kesamaan budaya apa yang ada di antara suku-suku ini? Coba ada yang tahu nggak? Kalau kalian merhatiin, ada ciri khasnya. Batu, Kak. Kenapa ya batunya tuh? Jangan batu doang dong, yang jelas jawabnya. Gimana? Siapa tadi yang jawab?
Ya, di ghosting gue. Weh, siapa tadi yang nanya? Siapa yang nanya kamu, Pak? Aku. Iya. Aku siapa ini? Gak kelihatan nih. Belum. Oke. Gimana? Sok. Kenapa? Apa kesamaan Apa, batu yang kamu lihat apa? Pikirannya langsung ke batu aja sih. Oh, batu. Iya. Coba Nias ada tradisi lompat batu kan? Ya. Batak juga ada apa sih, kayak masih ada peralatan-peralatan batu yang digunakan ya. Apa sih namanya? Kakak lupa ya. Dayak jelas ya, patung-patung batu masih banyak ya di Dayak, tradisi-tradisi upacara-upacara lokalnya masih banyak. Toraja jelas, tebing batu tuh masih dipakai buat kubur batu ya, kuburan yang di apa buat tradisi manene itu ada. Sasak juga sama ya, itu di Nusa Tenggara juga itu masih pakai tradisi batu. Asmat sama Dani juga jelas dia tradisi batunya juga masih banyak, apalagi Papua ya. Gitu masih kehidupannya masih tradisional banget. Mereka benar-benar masih menggunakan batu itu sampai sekarang gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa ya mereka satu garis keturunan ya, maksudnya satu jalur migrasi, satu pola kehidupan gitu ya. Nah, kemudian Deutero Melayu ya. Deutero Melayu itu datang abad ke-500 sebelum Masehi. Nah, Dongson itu adalah pusat kebudayaan dari logam. Jadi jangan ketukar sama Bakson Huabin ya. Ini harus hafal di luar kepala nih. Jadi batu Bakson Huabin, Proto Melayu ya. Dongson logam, Deutero Melayu. Ya, jadi pusat kebudayaan logam di Asia Tenggara itu adalah Deutero Melayu. Datang ke Nusantara setelah kita mengalami fase megalitikum. Jadi ketika kita sudah maju masyarakatnya, sudah mengenal kehidupan yang tertata ya, karena kan kita mengalami fase kehidupan modern itu di Neolitikum. Kita sudah mempunyai pola sedenter atau menetap, kita juga sudah mengenal food producing ya, food producing, mengolah makanan, kita juga sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam, beternak gitu. Nah, itu pola kehidupannya sudah bagus. Ada sistem kesukuan ya, atau tribal tradition. Kemudian kita juga sudah mengenal agama. Ya, artinya di megalitikum itu kehidupan masyarakat Nusantara sudah tertata dengan baik. Nah, Deutero Melayu masuk. Kemudian mengubah tata cara peralatan, sebenarnya bukan peralatan tata cara hidup ya, peralatan yang digunakan aja karena sistem sosial kita sudah ada sebelumnya gitu. Nah, cuman memang kedatangan batu itu kedatangan logam ya, itu tidak serta-merta kemudian menghilangkan penggunaan peralatan batu. Karena peralatan logam ini adalah peralatan yang eksklusif di Indonesia. Tidak seluruh wilayah mempunyai persediaan barang logam untuk digunakan sebagai bahan-bahan dasar peralatan gitu. Ya, jadi ketimpangan sosial ini ditunjukkan lewat kepemilikan bahan logam. Nah, makanya ada kelas khusus ya di dalam masyarakat logam itu yang pandai mengolah peralatan logam. Ya, namanya adalah masyarakat perundagian. Makanya perundagian itu kelas sosial khusus masyarakat terampil yang bisa mengolah logam. Gitu ya. Nah, jadi sudah ada kasta sosial tuh ya. Jadi semakin banyak peralatan logam yang dimiliki, maka semakin tinggi juga posisi sosial yang dimiliki oleh individu tersebut. Gitu ya. Jadi di Deutero Melayu peralatan logam ya kuncinya. Nah, di zaman megalitikum ini kemudian orang-orang Deutero Melayu masuk ya dan membawa kebudayaan logam, dan kemudian mereka tersebar di Minang ya, orang-orang Minang, Aceh, Jawa, Sunda, dan Bugis ya. Nah, memang kalau tradisi dari orang-orang Deutero Melayu itu tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu kuat seperti Proto Melayu yang masih melestarikan batu ya. Kalau orang-orang Minang, Aceh, Jawa, Sunda, Bugis secara penggunaan logam juga kan nggak terlalu ketara ya. Jadi tidak ada ciri khusus yang menandakan bahwa oh ini Deutero Melayu gitu kan secara budaya gitu. Oke, paham Proto Melayu dan Deutero Melayu berarti bedanya? Hafal kira-kira bisa dipahami? Paham ya? Oke. Paham, Kak. Lanjut. Nah, ini jalurnya. Merah Proto, hitam Deutero. Berarti di sini sama-sama di Vietnam ya. Bakson Huabin pertama itu nyebar di 2 titik ya. Ini ada yang nyebar lewat jalur barat dan nyebar lewat jalur timur. Ya.
Jalur barat itu berarti masuk dari Semenanjung Malaya, kemudian ini ke Batak ya dan ke Nias, kemudian ke sini ke Sasak, ini Sasak ya. Ini ke Dayak, ini ke ini Pacitan ini kayaknya di daerah ini tuh ya Pacitan Ngandong juga itu salah satu kebudayaan Batu juga di Jawa ya. Ini Pacitan dan Ngandong ya. Kemudian kalau dari jalur timur itu ke ini Toraja ya, daerah Toraja. Ya, jadi di Jawa diingatkan tadi ada juga masyarakat Pacitan dan Ngandong ya yang menjadi salah satu pusat kebudayaan Batu yang cukup kuat di Jawa gitu ya. Nah, kalau yang di Utara Melayu ini yang hitam ya. Jadi dia dari jalur Vietnam ya ini dari sini kemudian melalui Semenanjung Malaya ya lewat Thailand. Kemudian dia ke sini nih, ini ke Minang berarti ya. Ya, ke Minang kemudian lewat sini Jawa ya, dari Jawa kemudian ini ke kemana nih? Nusa Tenggara ya. Ya, jalan dari Nusa Tenggara kemudian ada yang ke Bugis gitu. Ya. Jadi itu kurang lebih tentang bagaimana Proto Melayu dan Diaspora Melayu tersebar dan kemudian berakulturasi dengan kebudayaan setempat yang sudah ada gitu. Jadi kita nggak bisa ngeklaim wah kita pribumi gitu. Di Indonesia kita juga nggak tahu siapa yang pribumi. Agama pun semuanya import gitu. Ya, Hindu, Buddha, Islam, Kristen semuanya import. Kalau mau yang asli ya mereka nih. Ya, penyembah patung. Nyembah ini ya. Gitu. Nggak ada yang ke Papua. Ah iya, Papua tuh harusnya dari sini. Papua tuh harusnya dari sini, jalur ini ya. Ini makanya kakak tambahin sendiri nih. Ya, ini kelewat. Ya, ini harusnya ada juga yang ke Papua. Karena di Papua tuh ada suku Asmat sama suku Dani ya. Oke. Animisme, dinamisme. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi everything yang ada di Indonesia tuh ya pendatang gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa mengklaim siapa yang asli, siapa yang awal dan sebagainya. Nah, ini jenis manusia purba di Indonesia ada 3 ya. Yang ditemukan jenisnya ada jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens ya. Meganthropus itu ditemukan oleh GHR von Koenigswald ya. Itu di Sangiran ya, daerah Sangiran ya di Bengawan Solo. Kemudian Pithecanthropus juga Pithecanthropus erectus Eugene Dubois ya, itu ditemukan di daerah Trinil. Dan kemudian Homo sapiens itu ditemukan juga oleh von Koenigswald. Jadi tersebar sebenarnya ya. Von Koenigswald temuin, nanti Van Richthofen juga nemuin ya. Itu kan banyak jenisnya, ada Homo wajakensis, ada Homo soloensis, ada Homo mojokertensis ya. Jadi tersebar memang di beberapa titik gitu. Ya, jadi ini membuktikan bahwa ya masyarakat Indonesia pada saat itu sudah banyak ya pusat-pusat kebudayaannya ya, kemudian masyarakatnya juga sudah terbentuk sistem-sistem kelas sosial tersendiri lah gitu masalahnya. Oke. Loh, itu kan Myanmar. Mana Myanmar? Mana Myanmar? Ini. Iya, kurang panjang nih garisnya. Ini maksudnya. Nenek moyangku asal Taiwan. Nama ilmuannya lebih ribet dari nama orang Belanda. Itu yang garis hitam. Oh iya, ini kurang panjang nih garisnya nih. Ya. Nggak tahu aku, Kak. Hah? Kak, Hah? Ya, enggak silakan. Kaget. mau nanya Kak, Ah, kalau yang Papua ini kan rasnya berbeda sama yang Melayu-Melayu ini Kak, apakah ada perbedaan jalur persebarannya Pak, khusus untuk Papua ini? Oke. Jadi sebenarnya ini sebenarnya kita jadi ngomongin ras ya. Kita jadi ngomongin warna kulit ya. Tapi I'm sorry bahwa sebenarnya ini kakak nggak maksud rasis ya. Kakak sama sekali nggak maksud rasis. Tapi kalau kita lihat secara fisik ya, Nah, ini sebenarnya kita lihat deh orang-orang Batak, orang-orang Toraja ya, orang-orang Sasak sama orang-orang Papua itu
maaf ya, tapi kayaknya mereka satu warnanya lebih gelap, ton warna kulit lagi. Ya, maksudnya sorry, mereka memang secara ini lebih gelap ya dibandingkan dengan Deutero Melayu yang memang secara apa namanya? Secara kulit ya lebih sawo matang ya. Gitu. Sorry, ini bukan rasis ya, tapi kita lihat faktanya seperti itu. Nah, kemudian kenapa di Papua apa namanya di Papua kan mereka secara ras berbeda ya gitu. Nah, di Papua sendiri waktu itu memang sudah ada kehidupan masyarakat Negroid gitu. Jadi yang harus ada apa di dalam pikiran kalian adalah mereka datang itu masyarakat kita tuh sudah ada gitu. Jadi yang disebut nenek moyang itu adalah prototipe manusia Nusantara sekarang yang secara fisik itu seperti ini, secara kulit itu seperti ini gitu. Secara kebudayaan seperti ini gitu. Tapi sebelumnya udah ada orang-orang apa Paleolitikum ya, orang-orang yang mungkin secara apa kehidupan masyarakatnya itu Meganthropus, Pithecanthropus gitu. Itu sudah ada. Nah, kemudian di Papua ini memang secara ras itu ada Negroid ya, ada Australoid gitu kan, orang-orang yang memang apa secara ini satu ras gitu, satu rumpun. Mereka samanya kan sama kayak aborigin gitu kan. Ada kemungkinan ya mereka satu rumpun sebelumnya gitu. Jadi persebaran ini sebenarnya bukan persebaran orangnya tapi persebaran budayanya. Seperti itu. Jadi sudah ada kehidupan sebelumnya. Wallahu alam dan mereka dari mana itu. Bisa hidupnya gimana, yaitu kajiannya lebih lanjut lagi. Tapi yang pasti ini adalah pola kehidupan dari segi budayanya. Tapi bukan dari persebaran orang-orangnya, apalagi ke suku-suku yang tinggalnya. Gitu. Jadi ada kemungkinan mereka sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Thank you, pertanyaannya bagus banget. Iya, anak Pajon ya, kayak orang Cina, orang Kalimantan. Iya, orang Dayak cakep-cakep ya malah ya, putihnya luar biasa. Eksotis. Siapa yang eksotis? Nias iya. Kalau Batak kan kelihatan ya, mukanya khas gitu ya, maksudnya. Sama gitu. Jadi kayak satu rumpun. Aku eksotis. Jadi ngomongin warna kulit. Jadi iya ini gitu. Jadi yang harus kalian tekankan persebaran ini adalah persebaran budaya peralatan batu atau logamnya, bukan ke warna kulit sukunya gitu. Itu kajiannya kajian antropologi lebih jauh lagi. Tapi bagus tadi yang nanya ya. Oke, lanjut. Nah ini ya jenis manusia purba. Nah ini kita bahas tentang kehidupannya singkat aja. Jadi ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Neozoikum, kemudian ada Megalitikum. Ya, Paleolitikum itu adalah zaman batu tua, ya, zaman batu pertama yang terdapat di Nusantara, gitu. Yang artinya secara peninggalan pun mereka masih sangat sederhana, gitu. Dan pola hidupnya pun sangat-sangat sederhana juga, ya. Nah, mereka pola hidupnya masih nomaden. Kemudian masih food getter, masih mengumpulkan makanan. Jadi mereka hidupnya masih tergantung terhadap sumber daya alam yang tersedia. Habis pindah. Jadi masih berburu dan meramu ya, masih food producing gitu. Nah, di Indonesia itu yang salah satu yang paling awal pola kehidupan Paleolitikum ya food getter adalah Pacitan dan Mandong ya. Museum Sangiran tuh kalau kalian tahu ya itu juga ada. Nah, peninggalannya apa aja? Ada kapak genggam, ada flakes, dan ada bones. Nah, kita coba lihat deh. Kalian kemarin nggak ditunjukin contohnya. Sebentar. Peninggalan. Kakak buka Google, kelihatan nggak? Enggak, Kak. Oh iya. Salah. Nah, ini kelihatan kah? Kelihatan, Kak. Ini kapak genggam tuh kayak gini. Kapak genggam tuh kayak gini. Tuh. Ya. Ini kapak genggam. Nah, bedanya apa sama yang nanti kan ada juga kapak genggam zaman Meso atau zaman Neo. Nah, kalau zaman Paleolitikum itu dia masih menggunakan sistem mengupam, mengasahnya itu masih hanya ada di satu sisi. Jadi ciri khasnya tuh mana sih nggak ada yang kelihatan dua sisi ya?
Jadi intinya kalau di zaman Paleolitikum itu kan ada dua sisi nih. Nah, yang satu sisinya tuh masih kasar, satu sisinya udah halus. Jadi nggak dua-duanya yang halus. Jadi hanya salah satu sisinya saja yang bisa digunakan buat ini ya. Buat apa buat bacok, buat apa ya, banyak fungsinya ya gitu. Nah, ini Paleolitikum. Nah, kalau flakes flex itu ini sebenarnya. Flex itu adalah ini tuh biasanya kayak tanduk atau kayak apa tuh, kayak gading kayak gitu-gitu. Jadi benda-benda tajam yang bisa digunakan untuk untuk menyayat, memotong. Itu flex, serpihan-serpihan tajam, ya. Nah, kalau yang dari tulang belulang itu namanya bones. Apa sih kok jadi bone? Nih, zaman sejarah. Nah, ini bone culture, tulang yang bisa digunakan yang kayak gini. Jadi flakes itu serpihan tajam dari tanduk, dari cula, dari taring, dari tumbuhan juga bisa kan, dari apa, pohon-pohon gitu, ya. Nah, kalau ini tulang ya, tulang yang dia asah yang dibentuk sedemikian rupa kemudian jadi ini, ya. Nah, itu yang Paleolitikum. Bentuknya kebayang nggak? Jadi belum baca aja nih. Gimana? Dikit. Dikit masuk. Kak, teman saya pernah maksa saya masuk ke sarkofagus, kan peti mati. Lo mau dikubur apa gimana itu? Oh, di museum geologi. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kapak genggam, flex, bones. Nah, Mesolitikum yang kedua nih. Kehidupannya sudah semi menetap ya. Menetap itu sedenter bahasa kerennya. Semi sedenter, ya, setengah menetap. Nah, dan food gathering tingkat lanjut. Artinya mereka sudah mulai bisa mengumpulkan makanan dalam jumlah yang banyak dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Makanya mereka tinggalnya bukan lagi di tepi sungai seperti Paleolitikum, tapi mereka tinggalnya di pinggir-pinggir pantai biasanya, di ceruk-ceruk gua-gua yang ada di pantai, ya. Namanya adalah apa? Pola tempat tinggal di tepi pantai, gua besar buat berlindung. Orang-orang Mesolitikum namanya apa? Ada yang tahu? Abrisius Roach. Wis, mantap. Siapa tuh yang jawab? Cynthia, Kak. Wah, Cynthia, keren. Ya, nggak kelihatan tadi, sorry. Nah, itu peninggalan Abrisius Roach. Nah, mereka tinggalnya di seperti ini. Ya, tuh. Mereka berlindung dalam jangka waktu yang lebih lama daripada orang-orang paleo. Mereka makanya makannya itu kalau nggak ikan ya kerang. Kerangnya itu nanti akan ditumpuk ya menjadi gumpalan sampah yang disebut sebagai apa namanya peninggalannya? Tumpukan sampah dapur? Keukenmodinger. Cakep. Keukenmodinger. Modinger. Nah, ini biasanya ditemukannya di Sumatera ya, di Jawa sih hampir nggak ada. Ini biasanya di Sumatera dan Sulawesi. Ya, itu. Ini Keukenmodinger. Ya. Nah, jadi kehidupan ini kan sudah lebih modern berarti kan, sudah tahapan yang lebih lanjut gitu. Artinya dia sudah mengenal sistem semi menetap dan sudah mulai mengenal sistem food gathering tingkat lanjut. Nah, ini ada pengaruh dari Bakson Hoabin gitu. Makanya kehidupannya bisa lebih advance gitu ya. Hampir sama pola hidupnya sama Paleolitikum, yang bedanya cuma di situnya aja. Ya, cuma mereka tinggalnya di tepi pantai, kemudian mereka menghasilkan Keukenmodinger gitu. Nah, ada juga peninggalannya itu namanya adalah Hasecourt. Kapak pendek. Nah, mereka udah mengenal ini nih Hasecourt. Jadi kayak kapak genggam tapi posisinya lebih panjang, lebih besar. Gitu. Ya. Tuh, ini Hasecourt namanya. Itu terus peninggalan kapak apa ya? Bukan kapak penggilas, batu pipisan.
Ya, ini batu pipisan juga mereka sudah kenal. Nah, kayak gini. Ya, udah kenal. Ini batu pipisan. Ini buat giling. Itu, oke. Nah, pebble, chopper juga. Nah, ini kalian harus tahu sebenarnya kapak genggam sama pebble itu sama aja. Ya, jadi peninggalannya itu ada pebble. Pebble tuh hampir sama kayak kapak genggam, cuman beda nama doang. Ya, kalau chopper itu kayak gini bentuknya. Ya, jadi lebih tajam. Chopper tuh kapak pemotong. Ya, kalau kapak genggam itu buat ngegeprek biasanya. Buat apa menghancurkan. Kalau kapak apa namanya? Kapak chopper ini kapak pemotong biasanya buat nyayat gitu. Ya, meskipun ya ada juga nanti flakes dan bones juga bisa dipakai buat potong gitu. Ya, kemudian Neolitikum. Sorry. Ini masih juga astronomi ya. Jadi orang-orang Mesolitikum itu sudah mulai mengenal astronomi. Ya, mereka sudah mulai mengenal rasi bintang, ya, bagaimana mereka bisa membaca pertanian lewat sistem rasi bintang. Kemudian mereka juga sudah mulai mengenal api. Ya, mereka menggesek-gesekkan bambu ya di atas batu terus tuh sampai keluar tuh api. Ya, itu salah satu peninggalan dari Mesolit. Kemudian Neolit nih, ini adalah revolusi kehidupan dalam sejarah umat manusia pertama di Nusantara. Ya, nah, jadi mereka sudah mulai mengenal sistem sedenter atau sistem menetap. Ya, nah mereka sudah mulai bisa membuka hutan, ya, menjadi tempat hunian. Namanya itu adalah huma, ya, slash and burn. Jadi menebang dan membakar hutan, kemudian kan jadi lahan kosong ya. Nah itu kemudian akan dibangun rumah hunian. Rumah huniannya dari gerabah, ya, atapnya, kemudian juga dari bambu-bambu gitu ya, bentuknya rumah panggung karena bawahnya supaya apa bisa menjadi tempat penyimpanan makanan dan juga untuk menghindari serangan hewan buas ya. Nah, itu kemudian mereka juga sudah mulai mengenal food producing. Mereka sudah mulai bisa bercocok tanam, mereka sudah mulai bisa nyawa, nanam padi ya, nanam tumbuhan, pengairan. Mereka juga sudah mulai bisa beternak ya, beternak ayam, beternak sapi ya, beternak babi juga gitu. Ya, kemudian inilah fase peralihan dari manusia purba ke manusia modern, gitu. Jadi ini disebut sebagai revolusi teknologi pertama, gitu ya. Nah, peninggalannya yang ada di masa ini adalah peninggalan kapak lonjong. Ini kapak lonjong, ya. Jadi kapak lonjong adalah kapak yang berbentuk lonjong, ya. Tidak menjelaskan memang. Ya, kemudian ini ada kapak perimbas. Hampir sama ya bentuknya, mirip semua sih memang ya. Jadi bedanya juga. Cuma fungsinya untuk itu, untuk menghancurkan, untuk memotong pohon, untuk menggali gitu. Sama kayak fungsi-fungsi apa ya? Ya cangkul gitu, kapak zaman sekarang gitu. Kemudian lanjut terakhir ada megalitikum. Ya, jadi megalitikum ini adalah puncak dari kehidupan masyarakat Nusantara. Ya, nah di sini mereka sudah mulai mengenal penggunaan batu-batu besar untuk keperluan pemujaan ya terhadap roh nenek moyang gitu. Nah, apa aja peninggalannya? Peninggalannya ada dolmen. Ini dolmen. Kelihatan ya dolmen? Jadi dolmen tuh meja besar untuk tempat menaruh sesaji. Ada menhir. Kalau menhir tuh kayak gini bentuknya, tugu. Ya, ada yang berornamen, punya corak motif gambar, ada yang polos. Dolmen, menhir, kemudian sarkofagus. Tadi ada yang nyoba mau masuk sarkofagus ya. Ya ini bentuknya kayak peti mati. Bukan kayak peti mati, emang peti mati ya buat naruh mayat. Kemudian ada kubur batu. Ini ya, hampir sama. Ada punden berundak. Kayak gini bentuknya, ini kayak altar pemujaan gitu ya. Nah ini kurang lebih hampir sama. Kak, tadi ada yang nanya tuh. Bedanya sarkofagus sama sarkofagus
Nah ini ya, ini sarkofagus. Ini kubur batu. Nah, jadi kalau ditanya bedanya apa? Kalau sarkofagus itu sepenglihatan kakak adalah bentuk umum. Jadi di wilayah lain, di negara-negara lain kayak di Mesir, di mana itu namanya sarkofagus. Ya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, cuman kubur batu itu biasanya dia motifnya motif Nusantara, yang artinya memang ditemukan khusus di daerah wilayah Nusantara. Gitu. Dia hampir sama kayak warugan itu. Bukan hampir sama, sorry, kalau waruga kan kayak tandanya ya, kayak batu nisannya gitu kan. Nah, ini hampir sama. Ya, kalau kubur batu ini sama, coraknya corak Nusantara gitu maksudnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke. Sip. Nah, kemudian berarti masa yang zaman batu udah paham kah? Berarti udah kebayang nggak beda-bedanya apa? Perkembangannya seperti apa, udah kebayang? Udah kebayang? Bayang ya? Paham ya? Paham. Paham, Kak. Oke. Berarti lanjut ke masa praaksara ya. Nah, jadi masa praaksara di Nusantara itu dimulai dari masa perunggu. Ya, jadi kehidupan masyarakat Nusantara itu akselerasi. Ya, ada fase yang dilewati yaitu adalah fase tembaga. Ya, jadi di negara lain di Malaysia, di Cina ya, itu dimulai dari tembaga. Ya, maksudnya apa? Jadi mereka ketika dari megalit, ya megalit itu sama. Ya di semua daerah tuh fasenya sama. Paleo, Meso, Neo, megalit itu sama. Nah, tapi dari fase mega, nah itu negara lain tembaga dulu. Cina tembaga dulu, Vietnam tembaga dulu, Malaysia tembaga dulu. Indonesia enggak. Jadi kita langsung accelerate ke perunggu. Gitu. Jadi kita langsung step up ya ke kehidupan masa perunggu gitu ya. Nah, jadi di sini kita melakukan sorry. Jadi di sini kita mengolah ya perunggu tadi oleh kaum perundagian ya, masyarakat kelas perundagian itu dengan dua teknik ya, yaitu ini kepotong bentar. Nah, wait. Nih, kepotong. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, ini jadi di masa ini ya, di masa perundagian ada dua teknik yang digunakan dalam mengolah dalam mengolah perunggu ya. Itu ada teknik cetak lilin ya. Jadi cetaknya menggunakan adonan lilin. Jadi kan dia kayak ngebentuk patung, ngebentuk apa kan. Nah, jadi si cetakannya itu lilin. Ya, jadi nanti si perunggu panas yang udah dicairin itu kan dituangkan. Nah, jadi supaya nanti dia ngikutin adonan si lilinnya itu. Itu namanya teknik Sayre Perdue. Ya, kalau teknik bivalve itu cetakannya tanah liat. Gitu. Ya, kalau Sayre Perdue itu lilin. Dan ini adalah peninggalan dari kebudayaan Dongson. Peninggalannya ada kapak corong, nekara, dan ada perunggu. Ya. Kak, maaf, ini masih screen yang di Google ya, Kak? Masih di mana? Screen Google. Oh iya. Iya, Kak. Sorry. Nah, ini. Ini tadi udah berarti ya? Ya ini kan udah. Nah, ini. Berarti kan tadi tembaga lewat, ini perunggu ya. Nah, itu Sayre Perdue itu lilin ya, dan setangkup ya. Itu cetakannya tuh bivalve namanya ya. Itu biasanya pakai batu atau bisa pakai tanah liat juga gitu.
Ya, jadi tadi kalau dijelaskan, jadi dia itu si perunggu panas, nah cetakannya apa? Jadi supaya dia nanti nggak bentuk jadi patung, jadi apa gitu ya. Nah, kemudian peninggalan itu ada kapak corong, nekara, dan moko. Ini kita lihat satu-satu. Nah, jadi kalau kapak corong sih khas banget. Nah, ini kapak corong, bentuknya kayak sabit gitu ya. Jadi ini kapak yang terbuat dari perunggu. Ada nekara, nekara tuh bentuknya kayak gendang besar. Ini nekara. Ya, ini biasanya buat manggil hujan, buat nikahan, buat perang ya. Kemudian ada juga moko. Moko tuh bentuknya lebih kecil daripada nekara, tapi fungsinya kurang lebih sama. Ya nekara mini ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, kemudian dari perunggu masuk ke zaman besi. Ya, dari zaman besi ini adalah masa peralihan ya dari masa apa namanya dari masa perunggu ya masa praksara gitu kemudian masuk ke masa aksara atau masa tulisan gitu. Jadi zaman besi ini adalah fase terakhir kehidupan masyarakat Nusantara ketika kita masih belum mengenal tulisan gitu ya. Jadi inilah kenapa kemudian istilah praaksara itu lebih tepat digunakan daripada istilah prasejarah gitu. Kenapa? Karena praaksara itu menandakan bahwa kita punya kehidupan normal, kita beraktivitas seperti biasa masyarakat Nusantara itu. Cuman bedanya dia tidak mengenal tulisan ya atau catatan-catatan dokumentasi untuk mencatat ya kehidupannya sehari-hari gitu. Tapi mereka beraktivitas seperti biasa, mereka makan, minum, ya, mereka butuh air gitu, ya, untuk segala macam gitu, ya, mereka beternak, mereka segala macam. Tapi mereka tidak mengenal tulisan gitu. Jadi istilah praaksara itu lebih tepat untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Nusantara gitu, ya. Nah, dari sini kemudian masuk ke masa aksara ya atau masa di mana kita sudah mulai mengenal tulisan yaitu adanya pengaruh dari India ya yang nanti akan mempengaruhi kerajaan Kutai. Yuk, kalau mau diskusi silahkan tentang masa praksara, monggo. Yuk, siapa yang mau diskusi? Sharing-sharing Kakak, aja yuk. Ya, kakak. sip. Saya Ya, ada ya. ini pertanyaan. Sebenarnya tantangan tersendiri di zaman praksara itu kan apa sih Kak? Soalnya saya punya asumsi gini. Jadi sifat-sifat bangsa kita itu yang jadi stereotip itu kan berasal dari ajaran-ajaran nenek moyang ya yang karena ituannya ada tantangan tersendiri zaman itu jadi kayak jadi rada pelit atau rada irit gitu. Itu sebenarnya tantangan tersendirinya apa sih Kak di zaman pas itu baru datang? Oke. Jadi kalau dibilang sebenarnya masyarakat pada saat itu ya dibilang dibilang tradisional ya gitu kan. Nah, tantangan tersendiri dalam kehidupan masyarakat kalau menurut Kakak sih memang kondisi alamnya itu sendiri sih. Artinya gini, perkembangan kehidupan masyarakat praaksara di Nusantara itu berbanding lurus dengan perkembangan pola pikirnya gitu. Artinya ketika dia masih paleolitikum, berarti otaknya dia, kemampuan berpikirnya dia, ya hanya sebatas itu, mengumpulkan makanan, makan, kelar, ya, makan, kelar, terus kayak gitu. Kemudian masuk ke Meso, kemudian masuk ke Neo, mereka sudah mulai berpikir self-sufficient kan, mereka sudah mulai memikirkan untuk jangka panjang, oh gue nanem, nanti gue metik, nanti gue masak dari sini, gue beternak gitu. Kemudian masuk ke zaman Mega, kemudian masuk ke praaksara tuh kan mulai ada kelas-kelas sosial, mulai ada penggunaan alat tukar khusus kayak ini logam itu bisa dipakai buat ini gitu kan. Artinya kendalanya pada saat itu adalah ketimpangan. Artinya cara kehidupan di setiap daerah itu kan pasti akan berbeda ya gitu kan. Dan artinya mereka tuh akan menimbulkan semacam kayak jenjang kelas sendiri gitu. Yang ada di dalam satu daerah ya dengan daerah lainnya gitu. Jadi perkembangan kehidupan masyarakatnya sih yang beda gitu karena volume otak yang ada gitu ya dari masyarakat itu sendiri kan terus berkembang kan dan itu menandakan berarti mereka juga ya kesulitan juga untuk menyesuaikan diri dengan adaptasi dengan kehidupan yang ada pada saat itu. Kalau mereka nggak bisa adaptasi ya mereka mati gitu. Ya nggak sih? Kalau dulu kan gitu kalau nggak bisa menaklukkan alam ya udah mati.
gitu. Nah, kemudian mulai masuk ke zaman Neo, dia sudah mulai bisa mengolah hutan dibuka, mereka sudah mulai bisa bikin perlindungan, mereka sudah mulai bisa membuat rumah yang aman dari serangan hewan buas, gitu kan. Nah, itu berarti kan menandakan bahwa mereka sudah tidak lagi takluk dengan alam. Berarti mereka sudah mulai bisa berpikir, ya, mereka sudah mulai bisa membuat sesuatu yang aman baginya, gitu, melindungi dirinya sendiri, gitu. Tapi bagus tuh tadi pertanyaannya. Ya, jadi kendalanya memang ya pola pikirnya dan kondisi alamnya. Pola pikirnya maju, alam bisa ditaklukkan. Tapi waktu belum maju, ya awalnya kalah terus gitu kan. Makanya manusia yang menjadikannya manusia adalah kemampuan adaptasi dan kemampuannya berpikir. Ya, cogito ergo sum kalau kata René Descartes ya. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Menjawab ya, semoga menjawab. Oke. Ya, menjawab. Oke. Ayo siapa lagi nih? Yuk sharing aja kita santai. Aku Kak. Boleh. Aku. Jadi Siapa gini nih? Kak, aku tuh nggak terlalu pintar sejarah ya. Terus Oke. aku cari-cari di Google, belum terlalu kelihatan bedanya kapak-kapak itu, kapak perimbas, kapak genggam, itu kayak masih sulit bedainnya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya gini ya. Itu siapa tadi yang nanya? Ini ada suaranya doang, nggak ada orangnya. Siapa yang nanya nih? Sorry. Cenle. Oh, Chenle pacar aku nih ya. Nih, namanya Chenle pacar aku. Iya, gini, sebenarnya kalau bentuk ya, kalau bentuk dalam artian kamu harus tahu, itu sulit memang. Karena perbedaannya pun tipis. Kapak genggam dengan pebble, dengan chopper, dengan kapak peribas, itu bedanya tipis. Nah, yang kamu harus tekankan adalah di fungsi dan di zamannya gitu. Jadi kembali lagi ke hafalan secara teoritik gitu. Karena peninggalannya sendiri itu mirip-mirip bentuknya. Artinya kalau kamu nggak bisa ngapalin bentuknya, kamu balik lagi aja ke soalnya, kamu hafalin itu nanyanya apa gitu. Intinya gini, kalau dia Paleolitikum peninggalannya berarti kapak genggam saja ya. Kapak genggam atau flakes atau bones. Flakes itu serpihan tajam, bones itu tulang. Iya, cuman itu. Kalau meso berarti mulai nambah tuh. Ada pebble, ada chopper. Ya, pebble itu kapak genggam tapi versi lebih enak dipakai kali ya. Hampir sama pokoknya. Ya, jadi bentuknya pun hampir sama. Chopper itu kapak pemotong, jadi bentuknya tajam gitu kan. Terus kalau batu pipisan tadi buat giling ya. Nah, itu kemudian flex bone juga ada ya. Nah, kalau di zaman Neo itu ada kapak perimbas baru kan. Itu nanti ada kapak lonjong ya, ada kapak persegi atau beliung persegi juga. Nah, itu kemudian ada kapak genggam juga. Nah, jadi kamu bedainnya di zamannya, Chenle. Jadi jangan digambar. Kalau digambar kamu pasti pusing. Kakak aja bedainnya masih susah gitu. Paham nggak, Chenle? Jadi kamu tinggal tahu aja, hafalin. Oh, peninggalan zaman Paleo tuh cuman ini. Berarti kalau ditanyainnya kapak perimbas atau kapak persegi, nah itu berarti peninggalan Neolitikum gitu. Ya. Nah, terus kalau misalnya nanti ada gambarnya gimana Kak? Ya lihat aja gitu. Di itu gambarnya apa? Kalau bentuknya setapak dipegang gitu, berarti itu kalau nggak kapak genggam berarti pebble. Ya, kalau tajam chopper. Kalau bentuknya kotak beliung persegi. Kalau agak gede dikit perimbas. Kalau kayak gilingan batu pipisan gitu. Jadi kamu hafalinnya di fungsi, jangan dibentuk. Ini bentuknya ini harus begini gitu. Karena mirip gitu, Chenle. Itu nama aslinya kamu Chenle atau apa? Nama Bukan aslinya? Kak, nama Oh, aku tuh bukan. Seri, tapi aku suka dipanggil ini aja sih, pacar Cenle. Chenle, oke. Iya Kak. Ya, itu jadi kamu hafalin di fungsinya ya, Chenle ya. Oke Kak, paham Kak. Oke, jadi hafalin di fungsi, ini buat apa, dan di zaman. Ya, jangan digambar. Kalau gambar nyaru, apalagi nanti di UTBK gambarnya hitam putih, bingung ya kalau ada. Tapi semoga sih enggak. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Yuk sharing Terima aja, kasih, Kak. nyantai. Iya, sama-sama Chenle. Kak, aku mau nanya, Kak. Siapa nih? Ini Jordi, Kak. Oh, Jordi. Gimana, Jor? Waktu zaman Mesir kuno, itu kenapa mereka bisa maju banget itu, Kak? Itu kan tahun berapa nih?
4.000, 5.000 lah Ya ya. gitu Kak. Itu kan Ah, harusnya kan masih zaman Neolitik ya Kak ya. Ya kan? ah. Tapi kenapa mereka udah ada alat-alat logam gitu Kak? Oke. Iya. Ini menarik sih. Ini menarik dan apa namanya? Ada apa Dan gitu ini Kak? Ya. juga menjadi ini ya. Gini, kalau menurut Kakak sih memang ada semacam grand design satu pola penemuan tulisan yang dijadikan apa namanya? Cara untuk berkomunikasi gitu ya di masyarakat internasional gitu. Tapi bukan di Indonesia karena jelas timpang gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Kakak sebenarnya ada perbedaan masyarakat pendukungnya juga, Jor, dalam menerima itu. Kan tadi Kakak juga bilang bahwa ada pengaruh dari perkembangan pola pikir si manusianya dengan perkembangan zamannya gitu kan. Nah, kenapa kemudian di Indonesia kita apa abad keempat Masehi gitu kan ya, kerajaan Kutai kita baru bisa mengenal tulisan, sementara di Mesir abad ke apa tahun ke-4000 sebelum Masehi gitu ya dia udah mulai kenal tulisan ya, bahkan Mesopotamia itu adalah peradaban tertua berapa 5.000 sebelum Masehi ya, kemudian Yunani, Romawi, mereka sudah mulai kenal tulisan. Nah, kalau menurut Kakak ya ada perbedaan manusia pendukungnya juga gitu. Di Eropa kita tahu ada Homo Cro-Magnon gitu kan. Nah, di Belanda kan ada Homo Neanderthal gitu kan. Ya kalau di Mesir tuh apa namanya? Kalau di daerah Afrika itu peradaban Afrika tuh Homo African, Homo Rhodes atau apa ya? Rhodesia, Homo Rhodesia atau apa gitu yang di daerah Rhodesia. Rhodesia itu sekarang negara apa ya? Zambia apa Zaire gitu. Ini Kawisnu sih negara-negara. Zimbabwe. Ya pokoknya itu. Nah, artinya apa? Terjadi perbedaan itu. Dalam tanda kutip ketimpangan masyarakat pendukungnya sendiri yang kemudian bisa menghasilkan sebuah peradaban yang bisa diterima menjadi pola komunikasi yang umum gitu. Ya. Oh gitu Kak. Apakah Iya. mereka dibantu alien? Kakak Ataukah jadi apakah mereka bukan manusia tapi alien? Ayo. Oke. Jadi ini menarik nih ya. Kakak digiring untuk menjawab teori konspirasi nih kalau begini. Ini bukan nanya, ini Jordi ini menyudutkan. ini memancing ya Jordi. Tapi gini, kita ngelihat secara logika manusia tradisional itu, kalau kita nggak bisa bilang primitif, manusia setradisional itu ribuan tahun sebelum Masehi, kemudian dia bisa menciptakan satu pola kehidupan yang modern. I think it's impossible sih. Kakak mikir, dan nggak ada proses. Mesopotamia itu menjadi sebuah peradaban, Mesir itu menjadi sebuah peradaban, tanpa ada penjelasan bagaimana kemudian mereka bisa menciptakan sistem kerajaannya itu. Tulisannya, proses awal mulanya gimana, itu nggak ada catatan khusus, nggak ada bukti-bukti yang menceritakan gimana sih itu bisa berkembang. Ya nggak sih, tahu-tahu peninggalannya udah ada. Gitu. Dan menyebar di beberapa titik lagi. Ya, menyebar di beberapa titik gitu kan, di Asia, Afrika gitu kan, kemudian di Amerika gitu ya, kemudian di Eropa, Yunani, Romawi gitu. Dan artinya ini jadi pertanyaan gitu, bagaimana masyarakat yang mempunyai pola kehidupan yang tersebar di beberapa daerah, tapi bisa mempelajari pola yang sama. Polanya apa? Mereka sudah mulai mengenal kehidupan modern. Mereka tinggal di tepi sungai. Semuanya hampir. Kecuali Yunani, Romawi, dan Amerika Latin. Karena mereka juga belakangan ya. Tapi peradaban awal, ya Asia, Afrika, ya maksudnya Cina, India, Mesir, Mesopotamia, semuanya di tepi sungai. Tulisannya juga mirip sama. Hampir, ya meskipun nggak sama banget ya. Tapi artinya mereka mengenal sistem tulisan yang menjadi pola komunikasi yang punya makna gitu ya, yang bisa diinterpretasi oleh lawan bicara juga itu kemudian dan diturunkan turun-temurun gitu ya, menjadi sebuah bahasa baku gitu. Nah itu jadi pertanyaan besar sih sebenarnya. Dan missing link-nya adalah tidak ada bukti yang menceritakan bagaimana itu perkembangannya. Bisa jadi kita tidak menutup kemungkinan itu ya. Cuman kalau di dalam sejarah kita juga tidak bisa berbicara tentang pengandaian apalagi tentang hal-hal di luar nalar gitu. Ya, jadi mungkin apa yang bisa Kakak jelaskan adalah memang ketimpangan masyarakatnya ini sendiri gitu. Kayak ada yang pinter, ada yang goblok gitu kasarnya gitu kan. Nah, di sana kebetulan kita anggap pada pinter mereka bisa menghasilkan peradaban yang lebih maju ya, masyarakat pendukungnya berarti udah lebih maju karena di sana ada masyarakat yang lebih sempurna ya. Ada apa Nederlander, Cro-Magnon,
ya, kemudian ada apa? Homo pekinensis mungkin kalau di Cina gitu kan. Kemudian kalau di Eropa tuh tadi ada Homo apa ya, Homo rhodesian atau apa kakak lupa, Homo africans gitu kan. Nah, artinya mereka yang kemudian menjadi pionir atau menjadi pilar untuk mengembangkan peradaban itu menjadi sebuah sistem kesatuan di masyarakat gitu. Tapi kalau dibilang kakak percaya nggak ada hal-hal seperti itu? Yang di tengah dunia yang luas, alam semesta yang begitu luas gitu, masa iya sih cuman kita sendiri gitu, logikanya kakak gitu sih ya. Tapi kalau dibilang kemudian mereka mengajari atau apa ya, jatuhnya jadi konspirasi gitu, tapi bisa jadi juga gitu. Menarik nih, siapa Jordi nih, keren nih ya. Tapi emang Jordi nih penganut ini apa, seneng ya sama teori-teori konspirasi kayak Jordi Enggak nih. sih Kak, sebetulnya agak ya gimana gitu. Konspirasi emang bisa seru, tapi gimana Kadang, gitu. tapi nggak masuk akal juga ya. Tapi kakak juga istilahnya masih nggak habis pikir sih, masih wondering gitu. Kayak contoh piramida deh gitu. Bagaimana membentuk piramida masyarakat seprimitif itu, ya, membentuk piramida dengan segala kemegahannya yang mungkin dikerjakan dengan orang modern sekarang itu nggak bisa gitu. Atau kalian tahu Stonehenge nggak? Nih kakak tunjukin. Tahu Stonehenge nggak? Tahu Kak. Nih, bayangkan bagaimana orang primitif, orang purba, orang tradisional, how can they make this? Ya kan? Batu ini udah diteliti nih, ini ton-tonan nih, satu batu ini bisa berapa ton nih? Gitu. Nah, kemudian jadi muncul teori-teori bahwa mereka sudah mulai mengenal katrol sederhana gitu. Jadi mereka udah mulai bisa teori tuas ya, teori-teori umum pesawat sederhana fisika gitu. Kayak sama piramida juga gitu, ya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada pesan khusus yang ditinggalkan dari pendahulu juga, kita nggak tahu ya, wallahu alam itu. Ya, tapi Iya. menarik sih, menarik gitu. Kalau yang itu gimana Kak? Yang apa namanya? Situs Gunung Padang. Ya. Nah, itu siapa yang bikin ya? Ya, jadi 10 tahun yang lalu katanya kan? iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, piramida ini piramida Giza ya, piramida Agung Giza. Ini kita lihat situs Gunung Padang. Nah, kalian bisa lihat nggak persamaannya apa? Bentuknya segitiga Kak. Iya. Bedanya? Bedanya kalau yang ini lebih segitiga Kak. Pasir. Yang ini berbentuk bangunan yang dibuat secara sengaja, bangunan buatan, ya kan? Kalau situs Gunung Padang bentuknya memang bentuk gunung beneran gunung, alam, ya nggak sih? Nih, ya kan? Cuman dijadikan sarana pemujaan oleh masyarakat, gitu. Jadi banyak batuan-batuan berserakan di gunung ini. Gitu, berarti kembali lagi secara fungsi situs Gunung Padang ini adalah bangunan megalitikum yang digunakan sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang. Gitu. Ya, yang fungsinya itu hampir sama ya dengan bangunan-bangunan gigantik lainnya, dengan bangunan-bangunan besar lainnya di seluruh wilayah dunia lain, contohnya seperti di piramida gitu. Atau kalau di Meksiko itu ada yang namanya Chichen Itza. Sama kan bentuknya kan? Nah, ini jadi menarik. Bagaimana mereka bisa kemudian punya interpretasi yang sama bahwa bangunan megah untuk fungsi pemujaan itu harus segitiga bentuknya. Exciting sini. Nah, ini sama kan? Nah, kita jadi lebih fokusnya ke fungsinya. Cuma kalau dibangunnya apa, ini memang usianya 5.000 sebelum Masehi. Nah, kalau kita ngelihat dari segi waktunya, nah berarti di masa megalitikum ini, ya ini mendobrak tatanan sejarah yang udah ada. Artinya kalau ini sudah terbongkar rahasianya, bisa jadi memang persejarahan zaman praksara ini bisa berubah.
Karena kalau diperkirakan kemudian Mesolitikum tadi tahun 1500-an berlangsung, dan ini diperkirakan lebih tua, ya sementara dia sudah mengenal struktur bangunan yang lebih modern, berarti bisa berubah semua sejarah yang kita kenal. Gitu. Menarik. Ini kakak juga pengen banget nih ke Gunung Padang, cuman nggak pernah kesampaian. Karena ini daerahnya jauh banget. Ya, ini ada di daerah Gunung Padang di Cianjur ya, di Lampegan nama daerahnya. Ini susah banget nyampe ke sana tuh asli. Ya, ini harus naik kereta dulu yang sehari cuma lewat 2 kali, itu pun nanti harus naik ojek puluhan kilo ya, yang harganya 50.000 sekali jalan. Ya, jadi benar-benar susah nyampenya aksesnya, sumpah. Ini satu-satunya situs bersejarah di Jawa yang nggak pernah kakak kunjungi ya. Semarang, Solo, Jogja, ya itu pernah semua ya. Even Baduy pun pernah ya. Tapi Gunung Padang nggak pernah, makanya kakak penasaran banget pengen ke sana, cuman susah banget aksesnya. Iya Kak, tapi itu kan katanya dibilang 10.000 tahun lalu kan? Betul. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 5.000. Jadi Ya. itu apakah cuman kesalahan apa itu namanya yang teknologi itu ya? Yang apa namanya yang cara tahunya ini tahun berapa itu kan pakai itu ya? Apa namanya? Karbon ya? Iya, jadi gini. Ya kan bisa karbon, bisa geologis ya, mengukur kedalaman atau bisa tipologi dengan bentuk. Yeah. Jadi sebenarnya bukan kesalahan, tapi Gunung Padang ditemukan itu baru-baru ini. Artinya diteliti secara lebih lanjut kan zaman-zaman sekarang kan. Terkenal itu 2004 mulai zaman-zamannya SBY kan ya. Jadi memang dianya yang baru diteliti, bukan teori sejarah yang adanya salah. Karena kan kita tahu bahwa sejarah itu dinamis. Ilmu sosial kan, ilmu yang baru, penemuan yang baru, kemudian bisa menggantikan teori yang lama sedang berkembang gitu. Nah, jadi kalau belum bisa dipastikan teori ini usianya berapa, 55.000 atau 10.000 tahun, ya berarti yang kita kenal teori sejarah sekarang masih benar. Nah, cuman kalau ternyata belum, ternyata sudah terbongkar, sudah bisa dipastikan, nah ini kemudian bisa jadi berubah total sejarah yang kita kenal di Nusantara gitu. Jadi bukan teorinya yang salah, tapi Gunung Padangnya yang terlambat diteliti. Ketika semuanya sudah disusun, sudah disimpulkan menjadi urutan yang kita kenal, tiba-tiba Gunung Padang baru terkenal gitu. Gunung Padang baru sekarang diteliti. Ya, baru jadi diekskavasi itu baru sekarang dah, baru dijadikan cagar budaya, cagar alam gitu ya, yang memang jadi tempat wisata, orang bisa kunjungan. Dulu mah nggak ada yang peduli kan, nggak ada yang tahu gitu. Ya, artinya ini adalah penemuan baru yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan perlu dipastikan kebenarannya gitu. Nah, sementara ini belum bisa dipastikan, maka ya yang kita kenal seperti yang tadi sudah kakak jelaskan itu masih berlaku gitu. Tapi menarik sih betul. Tapi kalau benar ini usianya 5.000, wah hancur semua nih teori-teori yang lain nih. Bahkan lebih tua dari Mesir kan, Mesir aja 4.000-an, piramida Giza. Gak kebayang sih masyarakat Nusantara dulu memang ternyata sehebat itu. Wonder weapons. Tapi emang orang-orang dulu tradisi Nusantara tentang terkait pemujaan terhadap alam tuh berarti sudah ada gitu. Itu kesimpulannya sih. Even dari abad ke-5.000 tahun ke-5.000 sebelum Masehi aja berarti udah ada sistem pemujaan ya, penyembahan terhadap alam itu sudah ada. Gitu. Ya, jadi bagus ya analisisnya Jordi. Tapi ya kita belum bisa menyimpulkan selama belum ada bukti nyata ya, dalam artian bukti konkretnya gitu. Dan ini akan menjadi semakin sulit karena ini kajian arkeologis sebenarnya, bukan kajian sejarah. Tidak ada tulisan di sini. Berarti yang ada yang bisa digunakan ya kalau nggak tipologi ya bentuk-bentuk serupa ya, kemudian geologis kan batuan-batuannya, atau ya kimiawi ya secara kimia, pelapisan kimianya gitu. Ya, itu yang kemudian menjadi lebih sulit dan kemudian menjadi lebih lebih sukar untuk disimpulkan berarti gitu kan, karena nggak ada tulisan yang menyatakan ini tahun berapa dibuat gitu. Jadi yang ada hanyalah asumsi-asumsi saja gitu. Good. Ada lagi yang mau sharing-sharing? Silakan. Aku Kak. Oke, boleh. Siapa nih? Aku siswi Kak. Siswi. Siapa nih siswi? Aku temannya Itachi Kak. Oh, Sasuke. Ya terus jadi ngomongin Naruto. Gimana? Kan Kak sebelum zaman cenderung ke zaman praaksara tuh kan Kak,
manusia lebih cenderung buat bertahan hidupnya tuh kayak makan, tidur, tinggal gitu ya Kak. Nah, tapi kan Kak tadi juga ada yang namanya tempat perlindungan, bahkan sampai ada yang Betul. berlindungnya itu di dekat pantai ya. Itu kan tentunya bukan berlindung buat dari alam aja, tapi kan buat dari manusia juga kan Kak. Nah, yang aku mau tanyain di sini Kak, apakah sejak kapan Kak manusia-manusia sebelum zaman praksara itu untuk berkelompok atau membuat klan gitu Kak? Kayak gitu. Makasih Kak. Oke, thank you. Sip, ya. Oke, bagus nih, Saswi tadi. Mang Saswi mah teman Siswi Kak. Siswi ya. Oke, jadi gini, kalau ditanya bagaimana masyarakat membentuk kelompok sosial, karena gitu ya, kelompok sosial yang dibentuk itu dari kapan dan untuk apa gitu ya. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah mulai membentuk kelas sosial dalam artian kelompok sosial tertentu yang berkumpul dalam satu hunian yang sama, itu sebenarnya sudah dari masa Paleolitikum. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mengenal sistem keluarga, ya. Karena birahi, ya karena keinginan untuk mempunyai keturunan itu sudah ada dari zaman purba. Keluarga itu ya, nuclear family, keluarga inti, ayah, ibu, anak itu sudah ada dari dulu. Gitu. Artinya itu juga sudah bisa dibentuk sebagai kelompok sosial. Ya, kelas sosial tersendiri, berarti kan satu keluarga gitu. Nah, kemudian zaman Mesolit gitu kan. Nah, masih ada keluarga konsepnya gitu kan, masih ada gitu kan. Nah, kemudian di zaman Neolitikum tadi ya, karena mereka secara ilmu pengetahuan dan secara perkembangan volume otak ya, pemikirannya juga semakin maju, kemudian mereka juga merasa perlu untuk membagi tugas ya di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut gitu. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah mulai mengenal kehidupan yang lebih maju gitu kan. Artinya mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam, mereka sudah mulai mengenal sistem bertani, ya, mereka sudah mulai mengenal sistem beternak gitu ya. Mereka sudah mulai mengenal sistem kehidupan sosial agama gitu. Nah, artinya di sini sudah mulai ada pembagian ya secara musyawarah gitu ya. Secara bersama-sama mereka menentukan bahwa oh ini kepala suku ya. Nah, kenapa harus ada kepala suku? Karena harus ada yang dituakan ya, supaya dia juga bisa menjadi pelindung bagi kelompok masyarakatnya dari ancaman suku yang lain gitu. Emang udah ada Kak, udah ada. Kenapa? Karena mereka sudah mulai berkembang pemikirannya, berarti secara egoisme mereka juga menginginkan wilayah-wilayah lain kan untuk dikuasai gitu. Mereka menginginkan ladang lain, menginginkan ternak yang lain gitu. Ya, artinya kemudian dibutuhkan pelindung juga nih, kepala suku juga nih, primus inter pares untuk melindungi daerah tersebut. Ya gitu. Jadi secara kebutuhan kemudian akhirnya nyangkutnya ke ego gitu. Dari ego di situ kemudian muncullah sebuah sistem-sistem sosial gitu. Di samping memang ya diperlukan juga pembagian kelas sosial karena kehidupan masyarakat pun semakin kompleks pada saat Neolitikum. Karena mereka semakin bisa berpikir gitu. Ya nggak mungkin dong misalnya yang cewek disuruh disuruh berburu gitu kan, disuruh bawa panah, disuruh nyari daging, kan nggak mungkin. Nah, di sini juga sudah mulai terbentuk tuh kelas sosial. Oh, ini yang buat nyari ini, buat nyari kayu di hutan, ya kan? Ini yang cewek buat apa gitu. Nah, artinya kan di situ sudah mulai terbentuk dan terfikirkan oleh mereka. Gitu. Ya, jadi semakin berkembang kehidupan masyarakat, semakin kompleks kehidupan masyarakat, kemudian semakin dibutuhkan juga lah ya tatanan sosial supaya kehidupan mereka lebih teratur. Gitu. Ya, jadi di zaman Neolitikum kalau terstruktur ya. Cuma kalau dibilang kelompok kecilnya itu sudah ada keluarga ya, karena sudah ada kebutuhan untuk reproduksi ya, untuk membuat anak kasarnya gitu kan, itu sudah ada dari zaman Paleo. Cuma sistem struktur sosial secara bakunya yang dalam artian memang sudah tersusun rapi itu di Neolitikum. Bagus pertanyaannya Saswi. Ya, menjawab Saswi? Makasih Kak. Siswi Kak. Iya, siswi. Oke. Yuk, siapa lagi mau sharing? Yuk, santai aja ya, kita sambil malam mingguan. Iya, tadi primus inter pares ya, kepala suku.
Oke. Oke, siapa lagi? Dia mau sharing-sharing aja. Kak mau nanya boleh nggak Kak? Boleh dong. Siapa nih? Mas Jun Kak. Oh ya Mas Jun. Ya gimana Mas Jun? Jadi sebetulnya kayak kata orang Indonesia tuh nggak ada manusia nggak ada orang pribumi asli ya Kak ya? Iya. Ya, kamu mau nanya apa nih? Apa mau konfirmasi? Apa gimana dulu nih? Ya itu sebagai inilah intermezzo dulu awal. Aku mau Intermezzo. nanya itu juga Kak. Kalau nggak salah tuh guruku tuh dulu pernah cerita di Timor itu katanya ada orang tuh kecil gitu loh. Aduh, aku lupa namanya apa itu. Oh iya. Ya itu. Homo floresiensis. Oh iya. Ya itu berarti masih dalam rumpun sekitar kita gitu nggak Kak? Atau itu ada tersendiri gitu? Terima kasih. Oke. Ya. Menarik nih tadi Mas Jun ya. Statement pertama betul Mas Jun, setuju banget. Bahkan tadi sudah kakak singgung di awal ya. Tentang ya berarti di Indonesia nggak ada yang pribumi, betul. Jadi nggak ada yang bisa ngeklaim gitu kan siapa pribumi siapa yang bukan pribumi karena ya semuanya pendatang, agamanya pendatang, sukunya juga yang kemudian berkembang juga pendatang. Kalau mau ngaku orang asli pribumi berarti harus keturunan Pithecanthropus atau Meganthropus ya. Berarti secara bentuk fisik ya harus seperti kera ya atau harus seperti raksasa gitu ya. Itu kalau mau ngaku pribumi ya. Cuma kalau bentuknya masih sama secara fisik ya seperti manusia pada umumnya, berarti harus semakin menyadari bahwa ya kita adalah manusia yang punya derajat yang sama di Indonesia ya, agama apapun juga sama. Kemudian yang kedua tadi adalah Homo floresiensis ya, Homo floresiensis. Nah, jadi sebenarnya menarik nih gitu. Kalau misalnya kita bilang ada ras-ras khusus ya, itu namanya hominid. Ya, hominid itu manusia kerdil ya. Dan ini memang benar-benar manusia kerdil yang secara fisikly ada ya, secara peninggalan ada. Bukan mitos-mitos tempat kayak orang Bunian di Aceh mungkin gitu ya. Orang-orang kecil gitu yang memang secara mitos itu bukan. Memang suku asli yang memang ada gitu ya. Hobbit, orang-orang Hobbit itu ada gitu. Homo apa tadi guys? Homo floresiensis ya. Flores. Homo orang-orang Flores ya, hominid, hobbit ya itu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang mereka ada. Kemudian dikategorikannya yang mana? Nah, ini kalau mereka ngikutinnya ke jenis Homo, penamaan Meganthropus, Pithecanthropus dan Homo itu kan sebenarnya ke penamaan karakteristik pola pikirnya mereka dan ke bentuk fisik. Ya, berarti Homo itu kategorinya sudah hampir sama dengan manusia yang sekarang. Nah, kemudian bentuk fisiknya kecil, Kak. Gitu kan. Nah, bentuk fisiknya kecil itu, ya itu masih belum bisa dipastikan sih. Artinya itu kenapa orang-orang jadi cebol begitu. Gitu kan. Nah, cuman kalau dikategorikannya kemana, tetap ke Homo. Dan diingatkan lagi bahwa jenis manusia purba itu bukan merupakan keterkaitan satu sama lain gitu loh, Jun. Jadi bukan kemudian Meganthropus jadi Pithecan berubah jadi Homo nih. Berarti itu jadi garis evolusi Homo floresiensis jadi apa, Kak? Enggak. Jadi manusia itu sebenarnya sama seperti jenis-jenis yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lain. Contoh misalnya kayak kucing, Persia, Anggora, kayak segala macam kan, yang secara fisiknya berbeda kayak hewan gitu kan. Ada gajah, ada ini. Nah, manusia juga persis. Penciptaannya juga seperti itu. Nah, kemudian siapa yang bertahan? Ya kita, yang secara fisik lebih sempurna. Nah, yang kemudian tidak memadai syarat gitu ya sebagai manusia sempurna dalam artian secara fisik, secara perkembangan pola pikir, dan mereka akan punah. Dan mungkin Homo floresiensis itu, manusia hobbit itu adalah manusia yang kemudian tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Ya, yang kemudian mereka akhirnya harus punah. Gitu. Jadi kategorinya masih Homo, cuman memang ini nggak tahu nih gitu. Ini apakah hasil evolusi ataukah memang kemudian hidup punah gitu seperti apa itu ya masih. Cuman dia bilang ada. Gitu. Bingung makanya ya. Gitu. Kak, aku mau tanya lagi, Kak. Boleh. Jadi yang masalah Meganthropus paleojavanicus sama Pithecanthropus erectus, mereka kan nama-nama hilang ya, digantikan sama Homo sapiens itu kan. Mereka kawin campur bukan? Kayak misalnya kalau yang saya tahu itu Homo neanderthal sama apa lagi ya? Cro-Magnon itu ya. Mereka hilang soalnya mereka udah kawin campur sama Homo sapiens. Nah, makanya kenapa kita gara-gara
kita COVID bisa parah karena kita ada gen Homo Neanderthal gitu Kak. Neanderthal. Ya. Dan ada beberapa ciri fisik manusia sekarang yang kayak Homo Neanderthal. Itu kan berarti kan lagi kawin campur ya, campur antar spesies kan namanya kayak kayak gitu. Ada kemungkinan nggak Meganthropus sama yang Pithecanthropus menghilang karena mereka udah kawin sama Homo sapiens kayak yang yang itulah ya. Oke. Menarik nih ya. Jadi menarik nih tadi kata Jordi ya. Manusia sebelum Homo sapiens itu punah gitu kan. Nah, sebenarnya punah di sini dalam artian tidak semata-mata kemudian kayak hilang atau nggak bisa bertahan hidup. Betul, ada juga yang kemudian bercampur, yang kawin. Nah, makanya tadi Kakak bilang di fase Mesolitikum, di fase akulturasi itu ya kan ada percampuran. Budayanya campur, manusianya campur gitu. Ya. Nah, makanya kemudian ada perbedaan ras ya antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya gitu. Dan bahkan ada persebaran ras-ras yang berbeda jauh secara wilayah tapi mirip fisiknya. Contoh, orang-orang Amerika Latin pernah lihat nggak? Kalau kalian tahu tuh mungkin kalau pemain bola Alexis Sanchez atau Arturo Vidal. Ya. Itu mereka masuknya masih ke ras Asia loh. Mereka tuh mongoloid. Orang-orang Amerika Latin asli itu sipit bentuknya, matanya tuh sipit ya, kulitnya merah. Gitu. Ya. Kemudian juga mereka mukanya tuh kayak muka Asia. Kalau yang asli Latin itu mukanya muka Asia. Gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa ya proses-proses seperti itu tuh akan terus ada. Gitu. Nah, jadi kalau dibilang Homo sapiens dengan masyarakat yang lain itu bisa ada kemungkinan nikah nggak, terus kemudian melahirkan keturunan baru yang lebih sempurna gitu. Jadi punahnya karena bercampur gitu ya, menjadi jenis manusia yang baru ada banget gitu. Nah, kalau di dalam biologi ini kemudian akan menghasilkan percampuran DNA mungkin gitu ya, percampuran itu yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk manusia yang baru gitu kan, yang lebih bisa menyesuaikan diri terhadap alam. Gitu ya, menarik sih. Dan ini juga menjadi pertanyaan ya gini, dulu manusia itu kan geraham semua kan, nggak ada taringnya kan. Nah kemudian karena menyesuaikan diri terhadap alam yang awalnya dia herbivore kemudian berubah menjadi karnivor bahkan menjadi omnivor, nah kemudian akhirnya taring jadi ada gitu ya kan. Nah kemudian ini nggak tahu juga ya. Cuman misalnya contoh kayak manusia punya tulang ekor kan. Nah, pernah berpikir lah tulang ekor itu sebenarnya buat apa? Gitu. Atau kita juga punya kuku nih. Gitu kan. Nah, artinya keseimbangan, pelengkap gitu. Tapi nah ini kalau misalnya di dalam biologi itu namanya vestigial. Ya, vestigial itu bagian-bagian yang ada pada kehidupan masa lalu, kehidupan maksudnya dari yang sebelumnya tapi tidak terpakai sekarang gitu ya, itu bagian-bagian tubuh vestigial namanya ya. Mungkin ini harusnya nanya Kak Bagus ini kalau ini kan, cuman vestigial tuh jadi gambaran aja kalau manusia tuh berevolusi gitu ya, kayak kuku gitu kan, mungkin dulu kuku tajam ya, terus kemudian taring gitu kan, ini daun telinga gitu, tulang ekor gitu kan, yang artinya terus dari bagian tubuh dari ukuran tubuh yang tinggi kemudian juga berubah menjadi pendek gitu kan. Itu kan berarti Kakak yakin itu sebenarnya hasil perkembangan dari proses-proses biologis ya, percampuran antar kelompok-kelompok sosial ya, mungkin juga antar kelompok suku yang kemudian menghasilkan ras-ras yang baru gitu. Menarik sih Jordi, tapi ada kemungkinan itu dan mungkin juga kayaknya gitu. Jadi punahnya bukan semata-mata karena seleksi alam, tapi memang karena dia menyesuaikan diri dengan kawin dengan yang lain, kemudian menghasilkan kelompok masyarakat yang baru. Good. Ada kemungkinan kayak gitu, Jor?
Oke. Yang lain gimana lagi? Pentil pentil cowok. Astagfirullahaladzim. Ngapain jadi pentil segala dibahas-bahas? Kalau buat cowok mah bedain punggung sama depan. Tuh, fungsinya pentil. Astagfirullahaladzim. Itu mah semua juga punya. Kakak, tapi kalau soal-soal kayak gini tuh di UTBK banyak nggak Kak yang keluar? Apa? Tentang ini? Apa? Praksara? Iya. Praksara tuh satu doang sebenarnya. Satu soal paling. Pokoknya nih yang harus kalian pelajari lebih banyak daripada yang lain, ya dari materi yang lain, itu Orde Baru, Jepang Proklamasi, Hindu-Buddha, kolonial, pergerakan. Itu yang paling sering masuk ya, Kak? Iya. Kalau yang lainnya bisa dihitung jari. Kayak praksara tuh paling cuma satu. Islam tuh paling cuma satu. Apalagi tuh. Peradaban kuno juga paling cuma satu. Terus kayak organisasi regional global, kayak sejarah perang dingin segala macam tuh paling perang dingin gitu biasanya lumayan banyak sih. Sama perang dingin deh paling. Cuman yang paling sering keluar tuh pasti Orde Baru. Orde Baru tuh pasti paling banyak, Orde Baru reformasi itu. Dalam satu set soal tuh bisa 3 sampai 4 nomor biasanya. Nah, yang lainnya baru ngikutin. Biasanya Hindu-Buddha, kolonial. Itu dia Orde Baru, kolonial, Hindu-Buddha. Apa tadi Kakak bilang? Jepang Proklamasi ya. Kemudian pergerakan sama sejarah dunia kontemporer, yaitu perang dingin, perang Vietnam, Korea, kayak gitu-gitu. 6 bab itu aja. Apa lagi? Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Perang panas nggak ada ya, panas dingin. Mbak Tommy. TO5 tuh kapan sih? Ada yang tahu nggak? Hari ini Kak, TO5. Iya, TO ini ya. Kalian tambahan kayak gini tuh, ini nggak sih? Maksudnya rutin tiap Sabtu nggak sih? Apa gimana? Inisiatif biasanya Kak. Sabtu lalu juga ada Kak. Sesuaiin sama waktu gitu kayaknya Kak. Iya. Minggu lalu sama Kanadia ya? Iya, Kanadia Kak. Oh iya. Kakak habis ketemu Kanadia juga waktu hari Jumat soalnya waktu ke Jogja. Ngobrol sama Kanadia. Ya, karena kita tuh Rockstar Teacher tuh terpisah jarak. Jadi yang di Bogor, yang di kantor pusat tuh cuma Kawandi doang. Sisanya mencar. Kak Wisnu di Lampung. Kanadia di Jogja. Kak Imes di mana Kak? Kak Imes di Bekasi. Oh. Kak Imes di Bekasi, cuman Kak Imes di sini. Kalian nggak tahu ya? Ada fakta menarik. Kak Imes tuh murid Kawandi dulu tahu. Loh iya. Iya. Tahu. Wah, Bisa Kak. Kaget nggak? 6 tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba ada di Pak Hamifa itu bocah. Murid gimana? Murid les Kak? Murid kayak gini, murid les kayak gini. Lah. Keren berarti Kak. Ih, keren banget. Ih, bener berhasil. Sumpah Kak Imes tuh murid Kawandi dulu. Dia waktu kakak di Bekasi dulu, kalau kalian tahu tuh ada bimbel apa One Solution, tapi nggak terkenal sih. Makanya di Bekasi. Nah terus kakak ngajar dia masuk UPI kan, pendidikan sosiologi gitu. Kakak tahu banget dia waktu itu struggle-nya gimana, ditolak PTN berkali-kali, terus masuk ini kan, masuk UPI. Nah terus jarang kontak tadinya nggak tahu kan, tiba-tiba dipahami lah ketemu gitu ya, heboh lah kita gitu. Kak Imes bareng sama kakak, dia nggak kos di Bogor juga sama kawan di sini, barengan di Bogor, deketan kosannya itu. Terus siapa lagi sih? Kanisa ya, Kanisa Bogor juga, sama sering ke kantor juga, kantor pusat. Sapira? Iya kan mau tanya ke Syafira. Kak Safira di Jakarta. Kalau Kak Safira di dekat UNJ, rumahnya di Rawamangun. Kalau Kak Vina di mana Kak? Kak Vina Bogor juga, sering ke kantor juga. Iya, Kak Vina juga. Emang kalian ngajar Kak Vina ya? Free class biasanya Kak Vina. Oh, yang free class. Kalau biasanya Kak ini ya, Kanisa ya? Ya, Kanisa ngajar reguler gitu Kak. Oh, terus kalau bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya Kak Marlin Kak. Kak Marlin sama Kak Divina. Marlin di mana Kak?
Kak Devina sih dulu Kak, tapi sekarang Kak Marlin. Oh, Kak Marlin. Iya, kalau Kak Marlin nggak pernah ketemu. Kalau Kak Marlin nggak tahu di mana, nggak tahu di mana. Enggak, dia di Bogor, cuman nggak pernah ke kantor, jadi nggak pernah ketemu langsung. Gitu. Kak Haji kalau yang reguler, ini kan Kak Haji ya. Kalau yang apa free class ya Kak Haji kan. Nah, kalau Kak Haji ini Bogor juga sering ketemu. Gitu. Jadi Rockstar Teacher tuh terpisah gitu loh, nggak semuanya ini ada yang WFH juga. Kak. Kenapa? Jarang jumpa. Jarang jumpa, meeting juga seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Jadi kayak kita tidak terkoordinasi. Maksudnya jarang-jarang ketemu langsung gitu. Waktu itu sama karena kakak lagi ke Jogja aja, terus dia kan di Magelang, terus ngajak ketemu ngobrol gitu, tahu. Gitu. Mau Kak Wisnu itu nggak pernah. Yang paling jauh siapa Kak? Kak Wisnu di Lampung. Oh, Kak Wisnu harus seberang pulau dulu tuh. Jadi pas perekrutan itu kayak bagaimana Kak? Kenapa? Kayak pas perekrutan, kayak pas itu. Oh, kalau perekrutan itu kalau Pak Hamify kita nggak harus di Bogor atau nggak harus di Jakarta gitu. Jadi boleh di mana aja karena sistem kerja ini kan Pak Hamify kan online kan, WFH gitu. Kecuali kalau memang misalnya kita mau ke Bogor kayak kalau Andi kan males nih di Jakarta kan, karena kalau Andi kan di Jakarta udah kuliah di UNJ, dulu kerja juga di Jakarta, terus kayak dapat Pak Hamify di Bogor itu jadi apa ya? Jadi enak aja gitu. Kayak Bogor kan adem nih, ya kan cuacanya gitu. Kakak udah penat banget sama Jakarta, udah di Bogor aja gitu. Jadi kalau apa-apa ke kantor gitu. Cuman kalau memang tidak memungkinkan ke kantor bisa WFH, itu WFH aja. Apa-apa itu Kak, karena dia di Magelang, Kak Wisnu di Lampung gitu. Itu nggak ngaruh. Yang lain juga live streaming itu kebanyakan pada di rumah. Kakak, kenapa? Lanjut Kak, lanjut. Iya, kakak kadang kalau nggak di kosan ya di kantor di Bogor. Kenapa Rockstar apa? Rockstar Teacher itu komunikasi itu ada bagaimana Kak? Ada kita kan kenal, akhirnya kita jadi kenal juga meskipun online. Di grup gitu Kak? Di grup ada grup, ada apa? Kita juga komunikasi jadi kayak temenan biasa aja. Artinya kita jadi kenal IG gitu. Apalagi kan satu sama lain udah mulai sering ketemu kan, pernah ketemu terus ngobrol gitu. Jadi emang kayak namanya teman kerja kan, akhirnya jadi oh iya, apalagi kita punya keresahan yang sama kan, ngajarin kalian semua ini kan, jadi ngobrol, iya reguler tuh lebih begini loh daripada ini gitu. Iya reguler, iya gini gitu. Jadi akhirnya jadi kenal gitu. Sering ngobrol tentang murid-muridnya gitu Kak? Iya sering. Kalian digibahin ya Kak? Iya kita digibahin ya Kak. Kita digibah guys. Kalian digibahin. Lumayan baik ya kan Kak? Iya. Reguler Kak lebih Syafira baik. itu, Kak Syafira masih kuliah gak sih? Kayak semester akhir gitu? Aku Iya, lihat di Kak Syafira infonya. masih. Kak Syafira masih kuliah. Kak Syafira tuh UNJ juga, adik kelasnya Kawandi, tapi jauh banget sih. Loh, iya juga. Iya. Kak mau nanya Kak, bentar. Kak Wandi itu yang bikin YouTube yang di Pak Hamify yang kelas balik peristiwa itu bukan Kak? Iya. Oh itu Kakak? Itu Ya, konten kemarin horor. loh kok Kak Wandi. Sampai ke TikTok iklan itu Kak. Kak Wandi jadi Rockstar Teacher dari tahun berapa? Dari 2021 awal, dari Januari. Jadi Doraemon ya Kak? Doraemon bukan di Doraemon sebelum